Ditungguin dari tadi. Yoi. Assalamualaikum Sadi. Waalaikumsalam. Typing kurang jelas. Oh ya sabar, nanti kita kan nggak lamanya. Bang Sadli jangan lupa minum kopinya. Yoi, sudah 2 botol. Untuk begadang. Mana Bang Zuma, di tap-tap dulu 40k. Kalian order lah aku. Kalian order lah aku. Kalian order lah skincareku. Udah lama ini skincare-nya nggak pernah ada yang order. Medan hadir, yoi Medan. Selamat malam, assalamualaikum. Saya cuma mengikuti satu orang, cek siapa dia. Kayak mana aku mau cek? Rakyat jelata. Emang yang kau follow siapa sih? Oke, penasaran. Coba aku cek pakai akun yang satu. Guys, sambil kita tunggu Bang Juma, jangan lupa di tap-tap ya guys. Cek kodam saat udah nggak ada kodamnya. Di tap-tap di share tunggu ya. Oh Bang Zuma, astagfirullah. Cuman mau bilang itu aja. Ini siapa nih Bang RJ? Cuma nggak di fallback, sedih. Udah nanti aku suruh Bang Zuma fallback. Bang RJ sabar ya. Astaga, aku kira apaan deh. Aku kira Oten. Cek saldo kalau gitu saat udah pasti kosong. Ini kan akhir bulan. Paling sisa saldo mengendap. Jadi kalian nggak perlu lagi cek saldo sama aku. Rata-rata ya itu harap maklum. Kita masuk ke ATM juga udah pasti ATM-nya langsung minta maaf. Jadi nggak perlu lagi cek saldo. Apalagi ke ATM. ATM-nya yang minta maaf, bukan saldonya. Hadir siap. Bisa utang dulu Bang. Sama aku juga mau. Udah dicek Bang, tadi saldonya 0 lah. Kan bener. Apalagi akhir bulan. Yang sabar ya. Tapi tetap kita masih makan enak. Makan rendang, makan soto, makan coto Makassar dalam bentuk Indomie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Promosi skincare dulu Bang. Ya silakan teman-teman yang mau order skincare, jangan lupa di order. Cara ordernya di WA. WA-nya ada di bio profil ya. Klik aja di bio profil sahabat Bang Juma. Terus ada link. Klik aja link itu, langsung masuk ke WA-nya. Oke, udah 40k kita naikkan Bang Juma. Wah, belum ada Bang Juma. Sabar guys, aku info dulu. OTW. Assalamualaikum, selamat malam Bang Sadli. Waalaikumsalam. Dibilang beleng-beleng saya tadi oko dong. Kenapa bisa Bang RJ? Sat, mau nggak jadi adik iparku? Wih. Kok bisa? Sambil kita tunggu Bang Juma, Oten yang ada di sini silahkan request. Tapi kayaknya nggak ada Oten sih. Bayangin aja 3.000 penonton aja belum tentu ada Oten, apalagi cuma 500-an. Kapan ke Bandung lagi? Insya Allah kalau ke Jakarta mungkin kita ke Bandung. Oten yang mau cek akal silahkan naik. Kok bisa? Serius? Nggak ada yang bisa kirim permintaannya? Waduh.
Guys, coba kalian kirim permintaan, bisa nggak? Bang Juma bilang nggak bisa. Kenapa bisa nih? Waduh, oh bisa, bisa Abah. Berarti jaringan tak Abah? Ini ada yang request naik, bisa. Oh, ada yang bisa, ada yang enggak. Kenapa ini? Guys, kenapa ini nggak bisa? Ada yang bisa, ada yang enggak ya? Ini permintaan pertemanan. Permintaan ini bisa teman, pengikut, penonton lainnya. Kena PL itu bang. Maksudnya kenapa itu? Kekunci saat, hah? Yang bisa cuman yang di follow. Tapi ini ada akun yang nggak aku follow, mereka request naik. Pengaturannya, udah pengaturannya juga aman untuk teman, pengikut dan penonton lainnya. Coba keluar dulu Abah. Aneh-aneh ini TikTok, kok bisa ini? Coba aku lihat. Kenapa gitu pengaturannya? Tunggu ya guys, kenapa ini pengaturannya? Tampilan permintaan tamu secara default. Atau kebanyakan moderator. Tunggu aku hapus dulu deh. Wih gila, kenapa ini? Udah bisa? Udah bisa apa? Oh moderator, udah bisa? Udah request. Oh terlalu banyak moderator. Request apa? Oh. Semua yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim senantiasa kita ucapkan agar kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di masa tak ada lagi kemudian selain daripada beliau dengan izin Allah yang mampu memberikan syafaat kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Allah kemudian memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan kepada mereka manusia lebay ini, kata Allah, "Falima yu'azzibukum bizunubikum." Mengapa Allah menyiksa kalian? Karena dosa-dosa kalian. Bal antum basyarum mimman khalaqa. Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Allah kehendaki. Walillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma wa ilaihil masir, serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya lah, kata Allah, semua akan kembali. Yang mengherankan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Uhti rahmati ya Ali, syukran. Yang mengherankan itu adalah ketika kita menemukan di dalam Bible, di mana Bible ini dituliskan kemudian nanti di Indonesia baru ada pernyataan kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Subhanallah. 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kemudian mengkaji Bible. Tidak pernah tahu tentang perjanjian baru, tidak pernah tahu tentang Taurat, tidak pernah tahu akan ada bangsa bernama bangsa Indonesia, di mana di dalamnya akan ada penduduk atau masyarakat atau warga dari penduduk tersebut, dari negara tersebut, mengaku-ngaku sebagai anak-anak Allah. 1400 tahun silam Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, wakalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah. Ini kalau bukan wahyu dari langit yang maha lalu dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan tahu dengan pasti dan valid tanpa keraguan bahwa kelak akan ada manusia-manusia cupu yang akan mengaku sebagai anak-anak Allah. Ini bukti, ini fakta bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu dari Sang Yang Maha Menyaksikan. Wakalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah anak-anak Allah dan manusia-manusia yang dijadikan sebagai kekasih-kekasihnya. Kata Allah, qul, katakan kepada mereka manusia lucu-lucu ini, falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Katakan kepada mereka manusia tanpa akal, kalian tidak akan mungkin sesuai dengan apa yang kalian katakan. Tidak, kata Allah, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang telah diciptakan oleh Allah, dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, dan kepadanya lah semua akan kembali. Sekali lagi saya katakan para sahabat-sahabat sekalian, dari mana
1400 tahun silam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengotak-atik Bible, tidak pernah beliau itu membaca sebuah kitab dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tetapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang sifatnya kontinu sampai hari kiamat, bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara, dalam hal ini Nasrani dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya, mengaku sebagai anak-anak Allah. Harusnya kalau tidak ada nama Allah, sejatinya kemudian Al-Quran ini orang-orang yang lemah akal bisa kemudian meragukan kebenarannya. Tapi faktanya hari ini orang-orang cuplis itu menganggap diri mereka sebagai anak-anak Allah. Kita lihat di dalam kitab mereka kemudian betapa banyak mereka mengaku sebagai anak-anak Allah, sebagai pembuktian kebenaran Al-Quranul Karim, bahwasanya sekelompok dari mereka mengatakan diri mereka itu sebagai anak Allah. Taruh misalnya di dalam kitabnya mereka yang tertuang di dalam Matius 2 misalnya, atau banyak hal, atau banyak data kemudian di dalam kitab mereka, di mana mereka ini manusia lucu ini menganggap diri mereka sebagai anak-anak Allah. Nah, ini adalah pembelajaran kepada kita umat Islam bahwasanya apa yang dituangkan di dalam Al-Quran itu benar-benar terjadi hari ini. Salah satu Galatia 3 nomor 26, sebab kamu semua orang-orang Kristen penyembah bintang timur adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini 1400 tahun silam bisa dibuktikan pada hari ini kebenarannya. Ya, saya kira begitu ya, sebagai pengantar kepada Dewan Guru dan sahabat-sahabat dan adik-adik saya, saudari-saudari saya yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa berdiskusi kepada teman-teman Kristen. Masya Allah. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari sahabat-sahabat, silakan. Saya izin sedikit, Deng Gurunda. Iya. Sabli yang dari Majene itu 20.000 jongkirnya. Iya, Oke. betul Bunda. Nanti kalau misalnya Iya, apa, iya. Bunda kasih aja nomorku. Nanti biar dia yang ngechat aku gitu, biar Katanya nggak random. diangkat. Katanya Nggak tidak ada tuh. diangkat. Nggak ada, Oh, mungkin dia dia cuma kalau mau nelpon. Oh, jangan nelpon sih karena nomor admin bilang harus di chat aja, Oh, jangan cuma halo atau di chat. assalamualaikum. Maunya dia WA, saya mau order. Nah, itu langsung dibalas, direspon. Kalau cuma Tadi hanya halo minta nomor, selamat oke. malam. Dia minta 2 paket ya. Oke, Ya, serta boleh. kasih nomor rekening dulu. Oke, lanjut. Murah ya kalau Majene ya. 20.000. Sulawesi Barat. Oke, kita sapa dulu. Ada Alius. Dari tadi di mute tapi tetap dia buka. Mungkin dia nggak sabar mau diskusi nih. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Alius. Halo. Halo, halo. Halo Bang Alius. Oi Bang. Jelek jaringannya. Mungkin dia mau kasih syarat 200 juta dulu kali. Ya kali honornya minta 200 juta. Ih. Siapa kok? Deh. Dia Kali lebih 4 800. Akomodasi. belum Miliaran yang mau keluar. lain. Minta Nenek moyang. pengamanan aparat. Ya, ya kita harus habiskan kurang lebih 1,5 M untuk Iya, menghadirkan 1,5 miliar. hanya sekedar untuk menghadirkan 4 ekor guguk. Aduh, Masya Allah. Guguk mau dihadirkan minta dibayar 200 juta per orang. Kuntilanak.
Pas TikTok minta minta bayar segitu gedenya ya. Kalau Bambang Nursena gitu ya mungkin oke lah, masih ini Rina Wijaya. Enggak pun Dinda, kalau Bambang Nursena juga Nursena pun. Iya. cukup dikasih sendal jepit satu pasang udah cukup itu. Datang juga hadir cuman untuk melakukan kebohongan dan tipu-tipu aja pun. Bukan untuk Betul. menyampaikan kebenaran kok. Nah, Apain 200 juta. diajak debat offline itu penghargaan buat mereka. Artinya kita masih punya sikap baik kepada mereka untuk memaparkan kebohongan menjadi kebenaran, kan gitu. Gak layak orang-orang kayak gini. Dari aspek ilmiahnya nggak ada. Dari sisi mananya layak mereka diajak diskusi, nggak ada sebenarnya. Kalau berbicara mengenai kebenaran ya, karena pada aspek mereka itu tak ada kebenaran. Lagian dia juga tentukan tema. Apa-apaan? Takutan dia kan? Ikut Bambang. Iya. Udah tema saya sendiri. Kalau Kayak dikasih 200 juta, 200 juta. Aduh. Itu boleh Dinda. Saya juga mau 200 juta kita live-kan, tapi dia hadir bukan untuk berdebat. Kuludai mukanya. Kasih 200 juta, begitu datang kuludai mukanya atau kubaris, empat-empatnya kubaris, tampar pipi kanannya. Aku mau lihat Nggak dikasih malu nggak dia pipi ya. kiri. Mau aku. Saya kasih 200 juta tapi kuludahin mukanya depan umum. Mau enggak? Belagu kali. Ya, Lagu memang. malam. Ya, malam. Boleh bertanya nggak? Ya, silakan Bang. Dari agama mana lagi nih? Mau bertanya. Kalau Nabi Muhammad itu sekarang di mana ya posisinya? Sama seperti Surga kah? sama seperti ibunya Tuhan Anda Maria di alam barzah. Wanita yang melahirkan Tuhan Anda itu di alam barzah, sama seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia nggak di surga dong? Yesus pun tak di surga. Tidak ada dalilnya itu Yesus di surga kecuali dalil tipu-tipu. Yesus itu ada di langit. Cuman terjemahan yang dibuat di Indonesia ini biar lebih keren, maka dianggap Jawab sesuai dengan Al-Quran mulai. Yesus itu dibilang di surga itu penipuan itu. Ya, Itu mereka penipuan. hanya tahunya gitu. Disuruh Kasih aku host biar aku mute. Sadli Berarti kasih bukan host di biar aku surga mute ya? yang ribut. Iya. Bukti agama Anda itu agama bohong-bohong dan agama tipu-tipu. Original teksnya itu jangan tidak. ngomong gitu. Sabar dulu. Bukti Kalau bahwa kamu- agama Anda itu agama tipu-tipu. Mana kau tipu-tipu? Anjing. Kau baru saya ngomong baik-baik kau. Cuma kau pikir kamu ini udah siapa Juma? Juli kontol. Rudi, bisa sopan nggak? Jangan, biar kontol. mereka sudah satu Ini paket. dia kontotin loh. Makan tuh taimu. Hati-hati Sama Anda aja. bicara kayak gitu, bawa-bawa kelamin. Ingat, Sesuai dengan Tuhan Anda dalil berkelamin. Bawa, janganlah bawa. Tuhan Anda berkelamin. Hati-hati ngomong kayak gitu, ya. Kelamin Tuhan Bodoh Anda ini. kalau kena Namanya bisul, manusia ada dua kelamin bodoh. Ada bahaya itu. perempuan. Kelaminnya kalau kena bisul bahaya. Kalau Tuhan Anda itu kena Bodoh. perseliting, ya kulupnya bahaya. Jadi jangan kalau berbuat batu kayak itu gitu, nggak bagus. apa? Jadi gini Batu itu Bang, apa, batu hitam kenapa saya katakan tipu-tipu? Karena tidak ada dalam original teks Yesus ke surga. Itu hanya tipu-tipu. Yesus ke langit, tidak ada itu Yesus ke surga. Makanya saya katakan, ketika agamamu itu melakukan secara sengaja menerjemahkan langit menjadi surga, maka itu artinya secara sistematis, secara secara keseluruhan, secara kelompok, maksud saya kesengajaan itu memang ditorehkan untuk nipu orang gitu loh. Orang Yesus terangkat ke langit kok dibilang naik ke surga. Mana dalilnya original teksnya naik ke surga? Mana tunjukkan.
Jangan sakit hati. Itu sesuai dengan fakta. Itu sesuai dengan fakta. Coba Dinda Nathan, bisa enggak buka kamera Dinda Nathan? Oke, kan teks kitab mereka tuh tak ada Yesus itu naik ke langit, ke surga. Naiknya ke langit. Langit. Uranon. Uranon. Dasar tipu-tipu. Jangan sakit hati. Kebenaran harus diungkap. Benar ya benar. Uranon. Ya, silakan dibesarkan, host. Ayat berapa ya, Nunda? Pokoknya semua dalil. Contoh misalnya di Lukas Kisah Para Rasul 1 nomor berapa itu ya? Kisah Para Rasul 1 nomor 11 coba. Coba deh. Kisah Para Rasul 1 benar gak? Ya, sebentar terang. Oh iya ya. Markus saja, Gurunda ya. Boleh, boleh. Tapi bagusnya sih ini Dinda. Kisah Para Rasul 1 nomor 1 Di 18, nomor 11 18. supaya kita bandingkan situ. Oh, Kisah iya, betul, Para betul. Pewarta 1 nomor 11 kayaknya itu lebih bagus supaya Ya. mereka ini sadar gitu loh. Kalau mereka ini adalah makhluk yang cupu, Siap. yang lebih Gurunda. mengedepankan dari doktrin dogma daripada kebenaran. Siap. Nah, ini yang siap. tadi yang sebut-sebut alat kelamin Tuhannya, kau pelototin ini ya. Mudah-mudahan matamu nggak robek sampai kuping. Kau baca ini baik-baik. Saya terjemahkannya dulu ya. Kalau Gurunda. Iya. Kisah Para Pewarta 1 nomor 11. Kau mau diajar sehat, Siap. mau tetap gila, silakan. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Ini terjemahnya benar yang ini nih. Iya, benar, langit Yesus benar. ini yang terangkat ke sorga, ini bermasalah berarti. Mulai bohong. Meninggalkan Benar. kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita lihat yang langit ini ya. Apa langit dalam bahasa Yunaninya? Saya baca di dalam bahasa Yunaninya. Hoi kai iPhone Andres Galileas maksudnya. TSTKT emble pontes aiston uranon. Ini Uranon langit ya. Uranon langit. Hautos ho Yesus ho analefteis an human heis ton uranon. Ranon. Kok jadi sorga? Nipu aja. Kalau Nipu. yang di sini langit uranon, terus yang sorga jadi uranon juga. Hautos Nipu. elu setai hon trofon ateisate hauton poreomenon heiston uranon. Parah. Uranon semua ini langit Kalau ya. surga itu bahasa Yunaninya Paradiso. padale. Paradiso. Kita lihat Andai kan sekalian yang dulu. tertulis di situ Paradiso baru bisa surga. Ini yang tertulis Uranon. Kalian aja yang cuplis, cukup percaya iblis, diajari kebenaran malah bahasanya bahasa Iya. kucuk. Kelamin Tuhannya disebut. Iya, kelamin Tuhannya disebut. Gak malu dia. Klik. Ayolah, patahkan argumentasi kita dengan ilmu, jangan dengan emosi. Sakit kan? Memang sakit. Itulah siksaan Allah kepada kalian. Kalian akan tersiksa. Kalian akan tersiksa. Di dunia ini aja kalian udah tersiksa. Apa siksaannya? Ya ini. Surga bahasa Yunaninya paradeisos. Kalau bahasa Inggris berarti paradise. Kalau langit. Nah, kalau langit baru di Uranon. Uranos.
Ya Uranos itu karena nggak ada kata sebelumnya. Iya. Kalau sudah ada kata sesudah dan sebelumnya bisa berganti. Nah, ini Uranon. Uranon, langit, bener langit. Nah, lanjut Berarti Gerunda. bentuk tunggal itu ya. Iya, Bisa, jadi kalau objek bisa Uranon. Nah, lanjut Gerunda. bertanya tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sekarang? Allah Subhanahu wa taala sudah berapa kali saya harus menyatakan dan menyampaikan kepada kalian semua. Al-Quran menjelaskan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup. Beliau tidak mati. Beliau berada di sisi Allah. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mengalami itu. Jangankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jihad aja ya itu matinya jannah. Itu dihitung mereka itu mati syahid. Apatah lagi Rasulullah. Jadi kalau Anda bertanya di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di sisi Allah. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam juga dikatakan berada di sisi Allah. Nah, kalau Anda melihat ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus menyembah siapa? Menyembah Allah. Yesus mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Coba baca Biblemu itu. Anda cuman menyembunyikan identitas Allah dengan menyebutnya Allah. Kau lilit lidah kau itu, supaya hasil curian kamu itu tidak ketahuan. Sudah jelas-jelas itu sumbernya adalah Al-Quran. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Anda gunakan Allah, tapi Anda sembunyikan Allah. Supaya menyembunyikan identitas, ibarat pencuri sepeda, supaya sepedanya itu nggak ketahuan sama pemilik, maka sepedanya itu dirubah sedikit warnanya. Peleknya yang tadinya bulat dibuat menjadi segi empat, supaya tidak ketahuan sama yang punya kalau itu adalah sepeda curian. Maka kata Allah, kalian baca apa? Memang kalian itu cuplis. Ditanya yang benar ngamuk, marah, emosi. Bertanya, Yesus itu menyembah kepada Allah. Yang kalian sebut Allah itu, Yesus itu sembahannya, Yesus itu adalah Allah. Oh, kalian nggak percaya? Nah, yang menyembah Allah ini, yang menyembah Allah, dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 22, menyembah kepada Allah itu sudah ada di surga kalau kita mengikuti imanmu. Jadi yang menyembah Allah sudah ada wakilnya di surga, yaitu Yesus. Nah, sekarang yang menyembah Yesus anak Maria, ada nggak wakilnya di surga? Ada nggak? Gobble. Ada nggak wakilnya penyembah Yesus di surga? Ada nggak? Hah? Wakilnya penyembah Yesus ada nggak di surga? Nggak ada. Tapi wakilnya penyembah Allah ada nggak di surga? Ya Yesus. Itu konyol namanya. Ditanya baik-baik, disampaikan yang baik, malah ngamuk. Ada lagi yang berani debat offline tapi ajukan 200 juta. Lebih berharga teh ayam daripada kau. Pula dibayar 200 juta. Boleh aja kalau kamu ingin mempraktekkan Matius 5, kamu hadir di mana tempat kita pertemuan, kamu berbaris berempat. Ku tampar pipi kirimu berbaris kalian bolak-balik, baru ku kasih 200 juta. Ku transfer hari ini kalau kau tanda tangan. Tapi praktekkan ajaran kasihmu, jangan kau membalas. Itu? Jangan kau membalas setiap orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila pipi kananmu ditampar, maka berilah juga pipi kiri. Wah, coba praktekkan. Ku kasih kau 200 juta, tapi berbaris kalian berempat, ku tampar satu-satu. Mau ndak?
Kalau mau, ayo. Parah kali. Sampai kelamin Tuhannya pun disebut-sebutnya. Makanya kurangi makan-makan yang diharamkan oleh Yesus. Biar bisa Sejak kapan tertarik. kelamin kami disebut-sebut? Tadi ada Kapan sebut-sebut? Kamu tadi sudah ada melampau. tadi ada saudaramu naik ke sini nyebut-nyebut kelaminnya Tuhanmu Yesus. Itu nggak bagus. Kamu sudah melampau. Apa Tuhan yang saya melihat lampaui? kamu. Memang, tapi Yesus tidak melihat saya. Saya berdoa. Yesus ini tidak detik. melihat saya. Yesus tak melihat saya. Jangankan melihat saya, melihat pohon ara berbuah atau tidak aja Yesus nggak tahu. Tuhan melihat kamu juga. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ajak kamu. Kena Tuhan ajak. yang mana? Kena Tuhan ajak yang mana? kamu Juma. Kena Tuhan ajak yang kamu. mana? Tuhan yang mana yang ku melihat maksud? kamu. Iya, Tuhan jelas melihat kalau kamu. Tuhan yang benar Saya pasti melihat berdoa, saya. Tapi kalau Tuhan membalas palsu nggak apa yang mungkin. kamu lakukan. Kalau Tuhan yang Apa palsu kamu nggak lakukan saat mungkin. ini? Saya sudah sering melihat kamu berkata-kata tentang Kristen. Kasihilah Urus musuhmu agamamu, katanya. urus ajaranmu. Kasihi katanya ajar musuhmu. Kok naik ke sini kesurupan? Terus kami Lagi goblok. haid. Kami Lagi berdua horny juga. ya? Lagi horny. Hah? Naik-naik ke sini Saya emosi. melihat kamu suka-suka hati kamu menghujat Apa? orang Kristen. Nggak punya Kenapa? malu Mana kamu. sehujat orang Kristen? Mana? Kamu orang beragama, berakhlak. Mana yang saya hujat Kristen? Mana? Kamu punya Mana? malu. Mana Kamu yang punya saya malu hujat di dong. Kristen? Mana? Tunjukkan Kamu dong. nggak punya malu sama sekali. Jangan cuma menuduh seperti kalian menuduh Yesus yang tidak-tidak. Mana buktikan kalau saya menghujat Kristen? Mana? Saya katakan kalian itu Berbicara penipu. Yesus, berbicara Yesus. Kamu siapa? Kamu Lah, manusia biasa. kitabmu bicara Allah, bicara Allah. Kamu Kalian siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kitabmu bicara Allah, Siapa? bicara Rasul. Kalian siapa? Kitabmu berbicara Alkitab, Alkitab. Kalian siapa? Diam. Agama Siapa dari kamu, Barat siapa? pun belagu. Kamu masih makan obat kalau sakit Juma. Kamu masih sakit makan obat. Kamu nggak siapa-siapanya. Kamu jangan kena azab ya Juma ya. Saya katakan kepada kamu saat ini. Yang kau sembah kamu itu yang jangan kena azab, Tidak ada mati gunanya melawan terkutuk, digantung pula di pohon. syarat dogma dan teologi ya. Tidak ada gunanya. Suruh aja pendetamu hadapi Kamu manusia goblok sebenarnya. saya, Kamu nggak tahu. usah keluar-keluar. Ya kalau Kamu saya tahu goblok kamu kenapa kalian sebenarnya. emosi? Kalau saya goblok kenapa kau emosi? Kenapa emosi? Siapa suruh gunakan istilah Islam di kitabmu? Siapa suruh? Kata-kata sesuka hati kamu. Coba agamamu itu kau kembalikan supaya nggak nipu-nipu agama kau itu. Suruh kembalikan istilah-istilah Kamu Islam tidak layak di berkata kitabmu itu. demikian. Ya, kenapa nggak layak faktanya kayak begitu? Saya umat Islam. Istilah Kamu kitab tinggal saya di dicuri Indonesia, masuk ke Juma. dalam kitabmu. Nenekmu kiper. Makanya punya agama itu harus punya jati diri. Jangan taunya cuma mencuri. Kamu beragama tapi tidak bertuhan. Justru karena saya beragama, maka saya harus menjabarkan Kamu semua bertuhan. kebenaran itu. Yang salah tetaplah salah, benar itu tetap Kamu benar. bertuhan. Yesus aja bertuhan Kamu kok. bertuhan, kamu malu. Kenapa saya harus malu? Menyatakan kebenaran kok Dong malu? dengan Yang menyatakan kesalahan dianggap kebenaran itu baru malu. banyak Saya orang menyatakan pintar di luar kebenaran. sana. Saya menyatakan kebenaran, Jangan kenapa tolong saya jangan harus dimuatkan. malu? Kenapa saya harus Tolong jangan malu? di-mute. Kenapa saya harus malu menyatakan kebenaran? Tidak sehat kalian. Kenapa nggak sehat? Kau yang punya agama nggak sehat. Agamamu Kenapa yang nggak di-mute? sehat. Kitab sucimu, kitabmu yang kau anggap suci itu yang nggak sehat. Agamamu yang tidak sehat. Agama warisan penjajah itu yang tidak sehat. Paham kau? Apa urusanmu? Apa urusanmu? Kau ambil itu. Kitabmu itu kau kembalikan Jangan ke dalam menyuruh bahasa agama Yunani. lain. Kalau kau- Jangan kau pakai bahasa Kamu Islam. tinggal di Indonesia. Indonesia ini merdeka karena Islam, bukan Indonesia. karena Kristen. Sadar kau? Justru Kristen yang menjajah Indonesia, asal kau Undang-undang. paham. Kristen yang menjajah Indonesia, kau paham? Dan yang memerdekakan Indonesia itu adalah Islam. Ngerti kau? Makanya jangan horny malam-malam kayak gini. Horny itu sama suamimu, jangan di sini. Bangga dengan kegoblokanmu. Kalau saya goblok, Lalu saya jadi banyak Kristen, orang pintar paham? Kalau saya goblok, saya pasti kayak Punya kau. budi pekerti. Jadi Kristen saya. Akhlak. Kamu Agama warisan penjajah kok bangga. Agama warisan penjajah kok bangga. Sakit hati kau kan? Sakit hati kau kan? Karena kebenaran itu memang pahit. Mau kayak mana? Kebenaran itu pahit. kau utama. Saatnya kau merenungkan. Kau itu mengikuti agama warisan Kau siapa? penjajah.
Ya sama, kau siapa mengatur-ngatur saya? Kau siapa ngatur-ngatur saya? Mengajari orang Hah? Kau renungkan Kau itu, renungkan, kau punya jadi agama itu renungkan, agama jangan warisan penjajah itu. Kau renungkan aja itu agamamu. Itu agamamu itu agama Neraka warisan. Warisan siapa? ke neraka saja, Grace. Hah? Naik marah-marah dia. Ngamuk-ngamuk. Udah nggak zaman. Dulu belum ada internet. Kalian boleh nipu-nipu. Sekarang nggak bisa lagi, coy. Enak kali murtadkan orang dengan cara Indomie. Sekarang bukan zamannya lagi. Kalau kalian merasa kalian itu anak-anak Tuhan, tampil di sini, kita diskusi. Jangan kau bikin syarat 200 juta. Berhadapan dengan umat Islam itu uji ajaran kasih. Kau berbaris di lapangan, semua pendetamu kalau kamu baris, kita praktekkan. Benarkah Kristen ajaran kasih? Mari kita tampar rame-rame. Begitu Mbak Grace, jangan emosi dong. Kalau Anda merasa benar, mari diskusi. Saya udah lama perhatikan kau loh Bang Juma. Lalu kau siapa mau perhatikan saya? Kau horny rupanya ke Bang Suma. Ngapain? Bang. Kau Ngapain kau perhatikan saya, ngapain? Cinta apa? Kalau Cinta. yang memperhatikan saya itu ada dua. Yang memperhatikan saya itu ada dua golongan nantinya. Orang Kristen yang memperhatikan saya. Kalau orang Kristen yang memperhatikan saya menggunakan akal sehat, pasti mu'alaf. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang hanya menggunakan emosinya, ya kayak gini kau. Oke. Kita sapa dulu Denny, gak usah dilayani orang gila. Denny, selamat malam Denny Ritonga. Kristen Muslim. Bang Ritonga. Denny. Kalau lagi sakit jiwa jangan naik komal, Bu. Berobat dulu. Denny. Marah-marah dia. Sakit hatimu tiada terobati. Denny Kristen. Oh Denny. Astagfirullahaladzim. Kristen Itu Pak tadi Denny. piringnya Atum ini pecah semua Bang Juma. Gimana? Piringnya Atum ini yang barusan pecah semua, ngomel-ngomel. Ini langsung ini gitu semua ya di awal-awal, dari awal maksudnya. Lanjut. Gak usah Denny marah-marah Kristen. lah. Juliana Kristen. Karena kita nggak pernah takut. Saya khususnya, saya nggak pernah takut sama kalian. Apa Saya yang juga marah-marah? nggak takut. Saya pun Diskusi. nggak takut sama mereka. Diskusi aja. Kabur. Pecat katanya. Yang salah diluruskan. Kalau ada yang salah, toh kalian ajaran kasih katanya. Saking kasihnya itu ditampar pun kalian itu jangan membalas, malah harus kasih pipi yang kiri. Ini belum apa-apa udah tantrum. Jangan emosi. Kalian emosi itu justru akan membuktikan bahwa kasih itu hanya slogan dan terbukti gitu loh. Mari diskusi baik-baik. Karena berlaku kaidah di Islam illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Harus berdebat dengan cara yang baik, dengan cara hikmah. Hikmah itu bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Hikmah bukan kayak begitu, Bung. Hikmah itu keras terhadap orang yang menghujat, menista, bahkan perangi orang yang memerangi. Jangan salah artikan hikmah itu. Contoh bacotnya yang mana? Yang mana yang bacot? Mana? Saya katakan Diskusi lah ya. Kalau kau cuma mau ribut, kau tendang ke neraka. Diskusi baik-baik, ayo. diskusi kita yang baik. Bacot kau.
Ajarkan ajaranmu yang benar, jangan tipu-tipu, kan gitu. Yesus kok dibilang naik ke surga? Mana dalilnya? Itu tipu-tipu itu. Yesus naik ke langit baru betul. Orang naik Dakar, orang perginya di pohon dibilangnya ke sungai. Itu bohong namanya. Ke Jakarta dibilangnya ke Papua. Itu bohong namanya. Orang ke langit kok dibilang ke surga? Piye? Kalian tidak sadari itu. Karena secara terstruktur dan masif terencana kalian itu digituin sama tokoh-tokoh kalian sendiri. Yesus naik ke langit, bukan ke surga. Itu aja udah salah fatal itu. Kalian ngamuk-ngamuk. Gak perlu marah-marah karena saya gak akan takut sama kalian. Gak perlu. Baik-baik aja nya kita. Gak usah ngamuk. Udah terbiasanya kita hadapi kayak kalian itu. Kalau enggak rame-rame nggak mana ada. Kalau mau satu-satu mana berani kalian. Kalau keroyokan baru. Carlos, silakan. Apa yang kau sampaikan? Diskusi. Ayo. Santai, santai ya, jangan emosi. Santai, santai. Nah, katanya kalian anak-anak Tuhan. Masa anak Tuhan kayak setan? Nenek ngamuk sini. Anak setan. Cengol-cengol lah. Enggak, maksudnya teman-teman kau itu nenek kayak orang kesurupan. Coba diskusi yang baik. Bertanya, kita jawab. Habis itu kalau siap ditanya kita tanya. Kalau enggak siap ditanya ya enggak. Kami juga enggak nanya kalau memang enggak siap. Karena saya tahu kalian pengetahuan Bibelnya masih minim. Termasuk pendeta-pendeta kalian. Oke, kalau gitu kita sapa dulu. Berladus, selamat malam. Assalamualaikum, Karisteng. Berladus. Kristen. Jangan emosi ya bang. Bicara Ya, baik-baik santai, kita Bang. ya. Diskusi. Ayo, silakan apa yang mau ditanyakan sebentar. Ini kan diskusi lintas agama ya Bang ya. Silakan. Oke, gini Bang, di ada nggak nama Allah itu? Gimana? Bisa diulang? Ya, nama Tuhan ada nggak namanya? Apa telinga saya aja ini yang tidak mendengarkan secara baik? Nama Tuhan katanya nama Tuhan, nama Tuhan. Dia Kenapa pertanyakan nama Tuhan. Nama Tuhan kalau di Islam itu Allah. Oh gitu. Coba dijelasin Bang, kayak yang itu la ilaha illallah. Tiada Iya. Tuhan selain Allah. Iya. Kalau di Islam Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Ya. Jadi Allah ini adalah nama pencipta alam semesta. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Kalau kita mau ambil yang simpelnya. Ayat 252 berapa teman-teman? Surah Yasin itu 255 ya. Ayat kursi maksudku. Ya guru udah Quran surah Toha 14. Iya, Inna Allah, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuh, jadi Allah itu nama Tuhan. Seperti itu. Berarti Tuhan itu apanya Bang? Gelarnya apa gimana? suaramu kecil banget, besarin dikit, jangan bisik-bisik. Ya, Tuhan itu gelar. Gitu. Tuhan itu gelar. Seperti manusia juga gelar. Manusia itu adalah gelar. Manusia banyak. Kalau Tuhan gelar, tapi Tuhan itu tidak banyak. Tuhan itu esa, cuma satu.
Kecuali penganut ajaran dewa-dewa, dewa itu banyak. Kalau yang namanya Tuhan, akontas itu cuma satu. Ada It- iya. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal cuma satu Tuhan, bukan dua Tuhan, apalagi tiga, apalagi lebih. Itu kata Yesus. Hidup kekal bisa diperoleh apabila kita mengenal Tuhan itu cuma satu, tidak ada yang lain. Dan Tuhan yang satu itu adalah apa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk yang disembah oleh Nabi Isa atau Yeshua HaMashiach yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Sedangkan kalian kan menyembah tiga Tuhan. Mana lagi disembah? Ada yang merpati, ada manusia. Nah, kalau konsep kalian Yesus itu manusia 100%, kemudian dia juga 100% Tuhan, berarti Roh Kudus itu 100% Tuhan, 100% merpati dong. Apakah seperti itu? Kan tidak. Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Berarti untuk masuk surga Yesus harus dikenal endingnya hanya sebagai utusan, rasul. Itu di Islam, begitu. Sementara di kalian, Yesus ini malah jadi Tuhan. Berarti sudah melanggar kaidah ajaran Yesus dong. Begitu, Bung. Nah, kenapa ada debat-debat seperti ini, komal-komal seperti ini? Karena Kristen yang memulai. Kami hanya melakukan counter terhadap serangan-serangan dari Kristen. Oknumnya maksudku. Tapi kalau dia dilihat secara lembaga, ya kitab Anda itu coba lihat. Bertaburan istilah Islam di dalam. Artinya melakukan penyerangan terhadap akidah Islam. Apa tujuannya istilah-istilah Islam coba disimpan di dalam Bible? Untuk apa? Oh, karena itu bahasa Indonesia. Tidak mungkin. Theos itu artinya dewa. Maka ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka harusnya dewa, bukan Allah. Alkitab, di dalam original teksnya, kitab kalian itu disebut Biblika atau Bible. Di Indonesia kan sudah ada kumpulan buku-buku, kan sudah ada. Kalau agak-agak berat mengatakan kumpulan buku-buku, sebut aja clipping atau makalah atau apalah. Jangan pakai istilah Islam. Karena dengan menggunakan istilah Islam, itu artinya Anda menginginkan perang. Perang dalam arti kata, perang logika, perang ilmu pengetahuan tentang apa yang termaktub di dalam Kristen dan yang termaktub di dalam Islam. Dalam hal ini kitab suci, kitab yang kita masing-masing anggap suci gitu loh. Coba lihat terjemahan Islam, Al-Quran. Ada nggak istilah Kristen di dalam? Tak ada, satupun. Padahal kalau mau dipikir, harusnya yang mayoritas ini yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap yang minoritas. Tapi ini sebaliknya. Justru yang minoritas ini yang belagu. Coba periksa terjemahan Al-Quran. Ada nggak yang kekristenan-kristenan di dalam? Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada istilah Yunani di dalam terjemahan Al-Quran. Anda cari sampai titik penghabisan. Tidak akan pernah Anda temukan. Padahal kami ini mayoritas loh. Kalau kami ingin menyakiti hati kalian, gampang kali. Terjemahan Al-Quran itu kan bukan Al-Quran. Maka terjemahan Al-Quran ini bisa aja kita jadikan sebagai kekristenan-kristenan. Toh bukan kitab suci yang terjemahan ini kok. Tapi Islam itu tidak mensifati itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Maka yang terjadi kemudian, kitab kalian lah yang secara masif, terstruktur dan secara lembaga menyerang akidah Islam, menyerang kemudian apa yang ada di dalam iman Islam. Coba Anda baca, Bung. Anda baca di Markus 1 nomor 1. Atau halaman pertama deh di kitab saudara. Apa yang dikatakan di situ? Roh Allah melayang-layang, kan kurang ajar. Kenapa tidak dikatakan aja roh Elohim, atau roh Tuhan, atau roh Yesus, atau roh Yahweh, atau roh Theos? Kenapa harus ke Tuhannya kami? Kan kurang ajar. Tapi kalian tidak sadari itu. Kenapa? Karena ini sudah terstruktur.
segala kebohongan, satu kebohongan kalau diulang-ulang maka muaranya nanti nampak, terlihat, rasanya seperti kebenaran. Nah itulah kitab kalian. Kebohongan tapi karena secara terstruktur, masif dan terencana seperti kebenaran jadinya. Sama seperti Yesus naik ke surga. Mana ada. Tapi karena sudah membumi di dalam tubuh kalian, ya Yesus naik ke surga, kalian bangga. Padahal original teksnya bukan ke surga, Yesus itu ke langit. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Kristen sedikit aja ngamuk. Segala upaya sumpah serapah diucapkan ke kami, fitnahan di mana-mana, entah apa-apanya dibuatnya untuk Bang Suma. Padahal yang memulai itu dari kalian, bukan kami. Kalian yang memulai, bukan kami. Kami belum melek, kami masih tidur. Bible kalian sudah masuk ke ranah penghujatan terhadap Tuhan kami. Coba baca Markus 1 nomor 1. Apa yang tertulis sana? Yesus adalah anak Allah. Apa itu? Padahal original teksnya tidak ada. Anak Allah itu nggak ada, itu penambahan. Apa tujuan penambahan Yesus dikatakan sebagai anak Allah di situ? Padahal tidak ada dalam original teks, tidak ada di manuskrip tertua. Tujuannya apa? Kalian nggak sadar itu. Kalian menampar orang, tapi giliran kalian ditiup, kalian ngamuk. Kalian yang nampar. Coba andai saja kitabnya orang Kristen itu kembali ke asalnya, menggunakan terjemahan dengan yang sebenar-benarnya sesuai asalnya, tidak ada yang kayak gini. Islam Coba itu baru muncul, Ini orang berbicara tanpa ilmu. Apa yang baru muncul? Siapa? Ajaran Islam itu baru muncul. Kenapa kamu mengklaim? Oh, sekarang Kenapa begini. Sekolah teologi ya. Sekarang begini, sekarang begini, kau pakai otak kau itu, kau pakai otak kau. Saya tanya kau dulu, Tuhanmu dalam kitabmu itu aslinya Yunani kan? Kau tunjukkan di dalam kitabmu kalau ada kata Allah, tunjukkan ke saya. Sekarang kau tuh agamamu kapan datang? Bukan masalah agama, ini masalah kata Allah. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah? Baru datang. Saya tanya, dari mana kitabmu mencuri kata Allah? Dari mana kitabmu mencuri kata Allah? Itu dulu jawab. Jangan kau bahas tentang bahasa Yunani. Sekarang ya, kitabmu itu bahasa Yunani. Asli kitabmu itu bahasa Yunani. Jangan mengklaim kau. Dengarkan saya, dengarkan. Kitabmu itu, Bu, aslinya bahasa Yunani, Bu. Ketika kitabmu itu dibawa penjajah ke Indonesia, Bu, kamu itu abad bisa. dengar. Itu abad ke-18, Bu. Kitabmu masuk ke Indonesia itu abad ke-18, Bu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Bu. Kitabmu ketika masuk ke Indonesia ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, barulah mencuri kata Allah. Paham di situ, Bu, ya? Oke, yang membawa kitabmu ke Indonesia itu, Bu, orang Jerman dan orang Belanda. Di kitabnya orang Jerman tidak ada kata Allah. Di kitabnya orang Belanda tidak ada kata Allah. Nanti masuk ke Indonesia baru ada kata Allah. Dari mana mengambil kata Allah? Dari Al-Quran, Bu. Pahami itu. Kristen memang lebih dulu. Karena Yesus memang mengatakan bahwa angkatan jahat, penyesat, antikristus, itu memang seangkatan dengan Yesus. Memang Kristen harus lebih dulu. Yang namanya angkatan jahat, yang namanya penyesat, penyembah bintang timur, antikristus, memang harus lebih dulu dari Islam. Islam datang untuk mewaraskan sang antikristus ini, gitu. Gak usah kau naik ke sini kalau ilmu gak ada, gak usah. Gak usah kau naik ke sini kalau gak ada ilmu, nyakitin aja Kristen yang lain. Kamu turun aja, gak ada ilmu percuma. Mending sekarang kau bersihkan ketek kau itu untuk suamimu. Jangan kau naik ke sini, gak ada ilmu. Mulut kau. Turun aja. Crash, turun aja, turun. Yang bau mulutnya itu yang makan babi, makan anjing, itu yang bau mulutnya, itu pasti. Mau kau makan babi, biar sekarang kalau kau, Carlos, saya tanya kau, kamu kalau habis makan babi mulutmu bau apa?
Kau mau nggak? Biar ku beli samamu, biar ku Nggak, ku tanya panggil sama babi. kamu kalau habis makan babi mulutmu bau apa? Mau nggak? Ku tanya samamu sekarang. Mau Kau nggak? malu kan? Hah. Mau Kira-kira kalau kau habis makan babi Mau nggak mulutmu bau bau babi? apa? Bau Kalau apa kamu mulutmu habis berbelikan. makan babi? Hah? Habis makan babi mulutmu bau apa? Kecoa. Mau nggak bener babi? Malu? Kau nggak malu itu mulutmu bau Mau babi nggak? setiap hari? Kau nggak malu itu? Bau keringatmu bau babi, kau nggak malu? Apa nggak Hah? bosan itu mulut itu berkoar-koar? Apa nggak malu keringatmu bau anjing? Keringatmu bau babi, nggak malu? Babi. Dah turunin. Yang tidak ada ilmu turunin. Turunin. Kita di sini tidak bukan untuk menghina dan menghujat, ya. Karena kita juga punya mulut, kita juga punya otak, kita punya nafsu, kita punya emosi. Belum pernah ada yang mengalahkan saya kalau mau kata-kata kayak gitu. Bang. Ya, aku mau nanya Malam lagi. Bang Cuma. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang baik aja kita diskusi. Kristen Bale. Oke, lanjut. Bang ini yang masalah itu kan bukannya Al-Quran dulu Allah kan. itu kan ini ya gelar ya Bang ya. Tapi emang kalau Allahnya orang Islam sama Kristen kan punya beda Bang, nggak sama. Loh, nggak ada Allah di Kristen itu nggak ada. Mana ada? Dari mana asalnya kata Allah ini di Kristen? Dari mana asalnya? Dari mana Kristen Indonesia ambil kata Allah itu dari mana? Coba Bang tunjukin Kata kalau nggak ada. kata Allah itu bukan bahasa Indonesia. Itu nama Tuhannya umat Islam yang mayoritas di negara ini sehingga dia membumi kita dengarkan setiap hari. Sehingga orang Kristen memanfaatkan kata itu masuk ke dalam Bible dan dipakai secara serampangan pada tempatnya. Ketahuilah itu, Bung. Tuhan kamu itu siapa dulu? Itu dulu. Tuhan kalian itu siapa? Dalam bahasa Yunani itu nama Tuhanmu apa? Theos kan, kawan-kawan. Sekali lagi saya sadarkan kalian. Nama sembahan kalian itu Theos. Theos. Tapi kalau dalam kitab Yohanes Bang, aku dan Bapa adalah satu. Berarti Bukan itu permasalahannya. Kalau begitu, aku dan Bapa adalah satu, Bapa adalah Theos, berarti Yesus adalah Theos. Atau Yesus adalah anak Theos. Kenapa jadi anak Allah? Identitasnya kalian rubah, anak Allah. Kenapa kayak gitu? Pengen kali menipu rupanya. itu pertanyaannya, apakah Allah itu kenal sama agama Islam? Tapi kan Islam kan buatan manusia Bang. La haula wala quwata illa billah. Jadi maksudmu yang dibuat Allah itu Allah harus turun ke bumi, naik keledai kayak Tuhan kau, menggunakan kain lenan, pakai sendal jepit kiri semua, gitu. Baru dibilang Allah yang bikin, gitu. Karena Anda mengatakan sama seperti yang disifati Tuhan Anda, harus datang dulu ke bumi, jadi bayi. Kayak gitu maksudnya. Allah kami, Tuhan kami itu kagak begitu. Tuhan kami itu yang Yesus katakan, yang tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37, itulah Allah. Atau yang disebutkan oleh Paulus di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, itu Tuhan kami. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Haleluya. Itu Tuhan kami yang dimaksud di situ. Kalau Tuhanmu nggak bisa. Di sini, dialah satu-satunya yang tidak pernah tersentuh maut. Yesus tersentuh maut, gugur. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri, gugur. Malah masuk ke goa 3 hari 3 malam. Lalu kemudian seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus pernah dilihat. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Bukan cuma dilihat, malah Yesus itu dibunuh. Dan baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Mana ada Yesus hormat, dia mati terkutuk, diludahi, ditampar dan bla 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 bla. Yesus tidak bisa duduk di situ. Yang bisa duduk di situ hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana saudara ini
Allah itu Tuhannya umat Islam, pencipta langit dan bumi yang tidak serupa dengan makhluk yang disembah Nabi Yeremia dalam kitabnya Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Elohim maha tinggi, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Itulah Tuhan kami. Kalian punya Tuhan itu Theos. Coba ya, saya ingatkan kepada saudara-saudara, semua nama-nama Tuhan di dalam gelar-gelar Tuhan di dalam bahasa Ibrani itu kemudian dirubah semua oleh perjanjian lama kalian. Dikatakan Tuhannya orang Yahudi sebutannya El, Adonai, Elohim, Elion, Elohe, El Olam, El Roy, El Shaddai, Immanuel, bla 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 dan seterusnya. Ketika masuk ke dalam agama Romawi, Katolik, semua nama-nama gelar-gelar Tuhan ini menjadi satu. Apa itu? Theos. Sedangkan Theos itu artinya dewa. Orang Yahudi nggak nyembah dewa. Para nabi nggak menyembah dewa. Hanya Kristen yang menyembah dewa. Apa buktinya? Kalian menyembah Theos kan? Dan Theos itu dewa. La haula wala quwata illa billah. Makanya Yesus itu kalian anggap Tuhan. Karena dalam aliran kepercayaan di atas muka bumi ini, yang bisa menjelma menjadi manusia itu Zeus, Hercules, Attis, Mitra, siapa lagi? Itu Yesus. Itu yang bisa jelma. Siapa mereka ini? Dewa-dewa. Kalau Tuhan yang diajarkan oleh Bani Israel, para nabi, itu nggak pernah menjelma menjadi apapun. Karena Tuhan bukan makhluk. Kalau di konsep kalian, Tuhan datang ambil manusia, mati dibunuh manusia. Itu ajaran dewa-dewa. Dan itu tak diajarkan oleh Yesus. Begitu, Bung. Jadi, ayolah, gunakan akal sehat. Memang sakit kebenaran itu. Memang sakit. Karena orang yang menyembah manusia itu sakit. Karena dia sakit, maka dia harus dikasih pil pahit untuk sembuh. Wajar kalau kalian itu merasa, waduh, gusar ini panas saya dengarkan. Ya wajar, namanya orang sakit. Untuk sembuh harus minum pil pahit. Jangan marah, ditanyai, jangan. Siapa suruh? Coba, kami tidak mengganggu Hindu. Kami tidak, bukan mengganggu. Kami tidak mendebat Hindu, tidak mendebat Buddha. Kenapa? Karena mereka tidak usil kepada agama kami. Tapi kalau Kristen usilnya setengah mati. Usilnya setengah mati. 90% istilah Islam ketika berbicara mengenai prinsip keyakinan itu masuk ke dalam Bible-nya Kristen Indonesia daripada istilah Yunani. Coba tunjukkan istilah Yunani yang ada dalam Bible sekarang di Indonesia ini. Ada nggak? Tak ada. Yang ada semuanya istilah Islam yang masuk. Apa ini namanya? Coba, apa itu namanya? Masuklah kata syafaat, masuklah kata ilham, masuklah bla 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 segala macam masuk di dalam kitab saudara. Ini apa kitab kayak begini? Kenapa tidak gunakan istilah-istilah yang bersumber dari asalnya? Coba. Kenapa harus menyamakan diri dengan Islam? Untuk apa? Bukankah agama Kristen ini lebih dulu? Bukankah agama Kristen ini adalah ajaran roh-roh kudus katanya, anak-anak Tuhan? Kenapa meniru kepada Islam yang katanya Islam ini ajaran yang tidak benar, tapi kok ditiru? Kalau Kristen ini agama benar, jangan meniru. Dudukkan perkara agamamu sesuai dengan aslinya, sumbernya. Di dalam kitabmu ada kata haram. Dari mana ambil kata haram? Ada kata halal. Dari mana ambil kata halal? Ada kata kalimat, ada Injil. Ya, ada nafas, ada nafsu, ada saleh, ada jemaah, ada kafir, ada kata salib. Dari mana istilah itu semua? Kenapa tidak gunakan bahasa Indonesia murni? Kenapa harus menggunakan bahasa Quran? Ada kata malaikat, ada kata wahyu, ada kata iman, ada kata imam, ada kata awal, ada kata akhir. Awal kan ada bahasa Indonesianya, permulaan. Akhir ada penghabisan. Kan adanya. Kenapa harus masuk senggol-senggol Islam? Sehingga ketika umat Islam angkat bicara, kalian meradang, kalian merasa tersakiti, kalian merasa dihujat. Padahal kalian yang memulai. Kalian yang menyerang akidah kami.
Kalian yang menembak secara nyata, fakta, real. Kami juga butuh tenang. Kami juga mau beragama dengan tenang. Tapi mau kayak mana tenang? Kau lihat itu komalnya si CP. Kau lihat itu komalnya Kiamat. Lihat semua komal-komal penghujat di kalian itu. Kami ada rupanya bahas-bahas Bible dan kami pelintir-pelintir. Hah? Ada? Nggak ada. Kami apa adanya. Yang kalian baca itulah yang kami terapkan. Nggak ada itu, Bung. Jadi tolonglah ya. Umat Islam ini kurang apa lagi terhadap kalian coba? Umat Islam ini kurang apa lagi? Kalian dikasihi, kalian disayangi, diayomi, dilindungi. Tapi apa kelakuan kalian? Ke kami apa? Harusnya ketika kalian tahu Allah Tuhan kami tidak beranak, tidak diperanakkan, punyalah perasaan sakit. Janganlah kau katakan Yesus itu anak Allah. Kalian juga adalah anak-anak Allah. Janganlah, please, saudara. Kalau kita tidak mau ada perdebatan kayak begini, sederhana bukan? Bukankah Kristen itu ajaran benar? Katanya. Bukankah Kristen itu ajaran dari Roh Kudus? Katanya. Bukankah kalian itu adalah anak-anak Tuhan? Katanya. Bukankah kalian itu adalah orang yang menyembah kepada Tuhan yang betul-betul Tuhan? Katanya. Bukankah kalian lebih dulu daripada kami? Katanya. Bukankah kalian ini orang-orang yang sudah dijamin surga? Katanya. Bukankah Yesus kalian sudah ada di surga? Katanya. Terus kenapa harus niru-niru Islam? Jadilah kalian itu sebagai cahaya di tengah-tengah kami. Jangan sebaliknya. Harusnya kalau agama kalian itu kalian yakini agama benar, maka yang bercahaya, yang bersinar bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah, tapi yang bersinar itu adalah Theos. Theos malah disembunyikan, Yahweh disembunyikan. Kenapa rupanya itu disembunyikan? Lalu yang dimunculkan Allah. Ada apa dengan saudara-saudara kita ini? Ya, jadi wajarlah kemudian ketika kami menyiapkan diri, menyiapkan waktu, mari kita diskusi secara akademik, secara ilmiah. Kita buka data. Jangan justru kita membuka data dianggap penghujat. Contoh, saya mengatakan kalian penyembah bintang timur. Lalu bintang timur menurut tradisi Yahudi, bintang timur itu adalah yang mereka sebut Helal bin Zakar. Siapa mereka itu? Di KJP disebut Lucifer. Lucifer itu Ra. Ra itu adalah yang jahat. Yang jahat itu evil. Evil itu iblis. Kenapa pula kami yang dikatakan salah? La haula wala quwata illa billah. Islam di negara kita ini. Ayo. Coba Anda lihat, buka Dinda Yonatan, boleh enggak sekali lagi, Dek? Minta tolong, Dek. Gurunda. Mohon maaf nih, guru saya minta tolong. Markus 1, Dek, buka, Dek. Markus 1 nomor 1. Coba kita lihat nih, siapa yang menikam sebenarnya di Indonesia ini? Terkait agama ya. Siap, Markus 1. Negara kita ini kan aman. Markus 1. Sebenarnya kita ini aman-aman saja. Ini hanya dialog lintas agama saja. Supaya kita itu bisa tahu mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Sebenarnya umat Islam yang angkat bicara karena apa? Karena mereka menyerang atau karena mereka bertahan? Kami membukain karena kami bertahan. Akidah kami dirongrong oleh kalian yang minoritas ini. Coba, itu apa tuh? Anak Allah kan? Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Allah ini siapa? Tuhannya umat Islam. Coba buka original teksnya. Ada nggak anak Allah di situ? Ada, saya bacakan ya Gurunda ya. Iya. Arketou Evangelio Yeso Kristo Yueo Toteo. Ini dari kata Teo. Itu Toteo artinya anak dewa kan? Dewa, betul. Nah, sekarang ini terjemahan Indonesia ke Yunani. Coba masuk ke dalam original teks yang sesungguhnya. Ada nggak anak Theos di situ atau anak Allah? Nggak ada. Coba buka yang ini deh, yang paralel, versi paralelnya. Bisa nggak? Versi paralel. Yang mana? Markus 1 nomor 1. Paralel. Oh, sebentar. Saya nggak harus. Oh, sebentar ya Gurunda ya. Saya buka di sini dulu. Yang Alkitab Sabda ya. Iya, betul. Jadi kami itu cuman bertahan.
bertahan dengan penuh kesabaran. Kalian itu secara terstruktur, secara lembaga, dengan pola yang terencana, dengan ada tujuan misi mengkristenkan, menyerang akidah kami. Untung saja Islam ini rahmatan lil alamin, sehingga kami ini tidak melakukan perlawanan secara frontal. Coba Anda lihat ini. Nih. Bisa-bisanya Yesus disebut anak Allah. Padahal di terjemahan, di orinya nggak ada, anak Allah itu nggak ada. Coba Dinda, coba ke bawah. Coba dibesarin supaya saya bisa baca. Dibesarin. Yang versi mana dulu nah? Nah, coba lihat aja. Kodeksnya di bawah angka berapa yang menuju kepada anak Allah? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada nih. Coba besarin lagi. Anak Allah mana? Dibesarin lagi. Nah, ada nggak kodeksnya situ? Nggak ada. Ini murni penambahan dan sifatnya ini hanya ada di Indonesia. Nggak ada ya. Nggak ada. Coba mana? Nggak ada. Terjemahan lama pun tak ada. Kalau yang lain kan ada tuh 5547 kan, yang terakhir. Iya betul. Nggak ada. Ini anak Allah nggak ada. Anak Allah tambahan ya. Tambahan. Apa tujuannya itu? Apa kalian nggak sadar betapa kami sakit dengan keadaan itu? Kalau Ya, yang para lainnya ulama, ada ini. ya, para ulama itu nggak memahami sampai ke sana, karena mereka fokus kepada umat. Tapi kami yang paham tentang Bible, mau sampai kapan coba? Mau melakukan penyerangan kayak gini? Ini serangan secara masif, terstruktur dan terencana, menambah-nambahkan kata Allah. Andai saja penambahannya di situ anak dewa, atau anak Theos, atau anak Yahweh, atau anak Bapa, ya tidak ada masalah. Ini sudahlah tidak ada original teksnya. Ditambah pula, sudah ditambah pakai kata Allah pula di situ. Ya Allah ya Karim. Iya, kalau hari ini masih ada yang tersadarkan umat Islam yang mau memperhatikan kayak begini. Tapi kalau besok-besok saya, teman-teman apologet keluar tiba-tiba dar, lalu siapa yang menyadarkan generasi berikutnya? Umat Islam siapa yang menyadarkan anak-anak mereka lagi? Sementara serangan itu muncul, nyata, fakta, bukan sembunyi-sembunyi, tapi terencana dan punya tujuan akhir. Apa itu? Kristenisasi. Saudara-saudara Kristen kan tahu umat Islam itu nama Tuhannya Allah. Nama Tuhannya itu Allah, tidak diperanakkan, tidak beranak. Tiba-tiba tega-teganya mengatakan Yesus itu anak Allah. Tega-teganya coba. Tega-teganya. Bukan kami yang menyerang kalian, kami bertahan. Sudah berapa puluh tahun ini terjadi? Hah? Sudah berapa puluh tahun ini terjadi? Sehingga banyak orang yang dimurtadkan dengan pola-pola yang kayak begitu. Jadi bukannya saya marah dalam arti kata memang benci, enggak, tapi ada unsurnya. Orang Hindu mana ada pernah kami bahas kitabnya di sini. Orang Buddha mana ada pernah. Kenapa? Karena mereka punya jati diri, mereka punya harga diri, mereka malu untuk menjadikan agama orang sebagai tameng agama mereka. Mereka malu. Tapi kalau kalian saudara-saudara Kristenku, kalian punya malu enggak menggunakan kata Allah? Ala anak, ala bapa. Apa itu? Mau enggak juga kalian sebut Yesus Krishna, Yesus Siwa? Mau enggak? Kan enggak enak toh? Karena Yesus itu adalah sosok atau Tuhan yang kalian anggap, yang kalian sucikan, yang kalian muliakan. Mau kok tiba-tiba di dalam kitabnya Yahudi, di dalam kitabnya orang Hindu dikatakan Yesus Brahma dan Yesus Krishna dan Yesus Siwa. Pasti kalian berontak juga kan? Loh kok Yesus bawa di sana? Dikatakan Yesus Krishna, Yesus Brahma. Kalian pasti marah. Begitulah kami, kata Allah, ini Anda bawa-bawa dan kalian sembunyikan identitasnya dengan penyebutan Allah. Coba ejaan apa yang bisa membenarkan? EYD. A-L-L-A-H dibaca Allah. Ejaan apa tuh yang bisa membenarkan itu? Enggak ada. Itu semata-mata plesetan untuk menyembunyikan identitas Tuhan yang umat Islam.
Sama seperti Bapak. Ejaan apa itu? B-A-P-A. Ejaan apa? Mana ada? Bapak-bapak itu nggak ada. Cuman karena kalian menghilangkan identitas ayah, papa, sehingga Bapak kalian hilangkan huruf K-nya. Bukan saya mau menggurui, tidak, itu fakta. Itu kurang huruf K itu. Cuman karena supaya identitas Bapak, ayah ini hilang, rasa kemanusiaannya itu hilang, maka diganti Bapak. Tolonglah saudara-saudara. Ya, kita jujur, saya memang keras, tapi keras itu bukan mau menghujat, bukan mau menista, menyatakan yang benar-benar. Menyatakan yang salah itu salah. Coba Anda perlihatkan terjemahan Islam Al-Quran yang kekristenan ada enggak? Tak ada. Kalau sekiranya kami mensifati sifat seperti yang kalian sifati, maka semua istilah-istilah Isa, supaya kalian bisa menjadi Kristen, menjadi Islam, maka Isa kami ganti Yesus. Apa susahnya? Coba, toh terjemahan juga kami gunakan Yesus. Kira-kira, wa isqalallahu Isa bin Maryam, kami terjemahkan, dan berkatalah Yesus anak Maria. Bisa kan? Ada yang larang? Tidak ada yang larang. Kalian pasti sakit gigi kalau Islam juga melakukan sifat seperti kalian yang jahil ini. Wa isqalallahu Isa bin Maryam, ya Bani Israel. Toh bicara tentang Bani Israel juga kok. Dan Yesus juga datang ke Bani Israel kok, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Terus berbicara tentang Ahad juga kok. Jadi umat Islam yang mayoritas boleh dong menerjemahkan Al-Quran. Berkatalah Yesus anak Maria kepada Bani Israel. Boleh dong. Tapi Islam ini bukan agama tipu-tipu. Agama Islam ini tidak butuh orang yang tidak berakal untuk masuk ke Islam. Maka umat Islam tidak ada niatan sedikit pun, bahkan jijik menerjemahkan ke dalam bahasa yang bukan bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau kalian, dari sampulnya aja kita lihat, cantik kali Alkitab. Begitu kita buka, la haula wala quwata illa. Apanya isinya ini? Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari kitab sucinya umat Islam. Dari sejak kapan orang Kristen di luar Indonesia menggunakan kata Alkitab? Tak ada. Tak ada. Cuma di Indonesia ininya menggunakan itu. Kenapa? Ya itu tadi. Jadi saudara-saudara, jangan naik-naik ke sini bicara kotor, ngata-ngatain, emosi, jengkel, kesal. Jangan kayak gitulah. Memang yang dienakkan itu kalian yang dienakkan dalam keadaan ini. Karena kalian menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata Allah, menggunakan kata Nabi, kata Rasul, kata Roh, kata Kudus, kata ayat, kata awal, kata akhir, iman, imam, wahyu, bla 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 dan kalian yang dienakkan. Tapi mari coba kita jujur juga, ketika terjemahan Al-Quran, sedangkan ada tafsiran menggunakan isi kitabnya orang Yahudi Perjanjian Lama, protes semati-matinya kalian. Kenapa itu Departemen Agama mentafsirkan ayat suci Al-Quran dengan menggunakan Perjanjian Lama? Emosi kan kalian? Padahal kesinambungannya ada. Ketika Al-Quran berbicara mengenai Bani Israel, Al-Quran berbicara mengenai Yahudi, Al-Quran berbicara mengenai Nabi Musa. Tafsir itu boleh-boleh aja kan? Menggunakan itu boleh. Sebagaimana kalian menjilat Yasin ayat 14, di situ ada bulus, kalian jilat juga kan kalau menguntungkan kalian? Boleh kan? Boleh. Tapi umat Islam tidak mensifati sifat seperti kalian. Padahal kami mayoritas yang harusnya melakukan ketidaksewenang-wenangan terhadap kalian itu adalah Islam. Karena kami mayoritas. Andai saja agama kami itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta alam semesta, maka kami pun bisa melakukan hal yang sama. Sangat bisa. Kenapa tidak? Tapi adakah seperti itu? Atau adakah di antara kalian saudara-saudara Kristen ke sekolah, di rumah sekolah karena kalian Kristen, mayoritas teman-teman kalian itu Islam, ada yang membuli kalian? Ada yang ngata-ngatain kalian? Tentang ketuhan kalian, tentang kitab kalian ada? Enggak ada kan? Kalian diayomi, disayangi, bahkan kalian tak ada, dirindukan. Tapi kalau berbicara mengenai keyakinan, akidah, berbicara mengenai agama, kalian itu konyol gitu loh. Cupu kalian itu. Anda maunya nampar orang berkali-kali, ketepak,
ketepak. Sampai dihancurin mukanya. Ngamuk-ngamuknya. Wow, sampai naik lagi ketiga, ketujuh dia. Wah, saya sudah ditiup, kurang ajar. Padahal selama ini kalian sejak ada menjajakkan kaki di Nusantara ini, udah habis-habisan kami ditampar kiri kanan sama kalian. Diajak diskusi baik-baik, pasang tarif 200 juta. Minta pengamanan. Harusnya kalian sadar kalau kami ini tidak takut kepada hanya Allah, kami takut kepada manusia. Maka umat Islam ketika berpapasan dengan kalian, maka kami akan menjauhi kalian sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena kalian melanjutkan agama penjajah. Andai saja kami boleh takut kepada manusia, maka umat Islam ini yang paling ditakuti bukan setan, yang paling ditakuti adalah Kristen. Anda harus tahu itu. Malah kalian yang minta diamankan, dikasih aparat untuk diskusi. Aneh. Andai saja umat Islam itu takutnya boleh kepada manusia, maka kami paling takut bila berpapasan dengan orang Kristen di jalan. Kenapa? Dari segi minumannya saja kami udah takut, apalagi makanannya. Semua bisa dimakan. Kami takut sama kalian. Tapi karena kami takutnya hanya kepada Allah, EGP. Sekarang justru diajak baik-baik berdiskusi ilmiah, minta tarif 200 juta per orang. Wah, ingin rasanya berdahak lemparkan ke matanya. Belagu kali, minta diamankan, minta pengamanan aparat. Macam umat Islam aja yang membuat kuburan 40.000 jiwa tersebar di Nusantara ini. Benar-benarlah kalian ini manusia cuplis, manusia cupu. Paling merasa paling kasih dan kami adalah agama yang paling keras. Hebat kali. Justru sekali lagi saya ulang, ini ketiga kalinya. Andai saja umat Islam itu diizinkan takut kepada manusia, maka kami setiap berpapasan melihat orang berjalan dengan menggunakan kalung salib, maka kami akan lari sekencang-kencangnya dari kalian. Takut kami. Takut. Benar-benar takut kami itu sama kalian. Tapi sayangnya yang harus ditakuti itu hanya Allah. Siapa yang gak takut sama kalian? Kapal selam aja sekiranya bisa direbus kalian makan. Takutlah kami. Jadi jangan lebay lah ya teman-teman. Kalau mau berdiskusi, Bang Suma pasang badan. Diskusi tentang Al-Quran, ayo. Diskusi tentang Bible, ayo. Janganlah naik-naik emosi, ngamuk, maki-maki. Seakan-akan kau yang paling benar, seakan-akan tersakiti. Akulah yang paling jahat. Kalian agama alamak. Untung umat Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai sekarang kalian masih bebas menggunakan istilah-istilah Islam itu dalam kitab kalian. Cobalah, berpikirlah, renungkanlah saudara-saudaraku. Original teks kitab saudara itu menggunakan bahasa Yunani. Maka kalau Anda jujur, cobalah kemudian terjemahkan bahasa Yunani itu ke dalam bahasa Indonesia kita dengan jujur. Jangan masuk ke Islam. Masuknya lari malah ke jadi Al-Quran. Saya curiga nanti 50 tahun ke depan Bible itu sudah ada bismillah di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bilang boleh jadi kayak gitu nanti. Ujung-ujungnya yang disembah anak orang. Kan begitu. Ya, saya kira itu dari saya ya, saudara-saudara, khususnya yang naik tadi ngamuk-ngamuk di sini, yang ngamuk maki-maki segala macam sumpah serapah. Ya, bersyukurlah ya ada dari kami umat Islam ini yang mau mengingatkan gitu. Ya, karena Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anda mungkin berkata kami agama yang benar,
Karena kami setiap ibadah berdoa, ada usaha, pasti kemudian usaha kami itu sukses. Kami berdoa hati kami adem. Kami kemudian ke tempat ibadah, mendengarkan lagu-lagu rohani, kami menangis, kami begini. Artinya Tuhan kami lah yang benar. Bukan begitu cara poin mengetahui Tuhan yang benar, sembahan yang benar itu yang mana. Kenapa? Karena semua agama mengalami itu. Orang Hindu ketika ke tempat ibadahnya, orang Buddha ketika tempat ibadahnya, orang Islam ketika ke tempat ibadahnya. Semua begitu. Mereka meraung-raung, menangis. Merasakan apa itu yang disebut ketenangan jiwa. Ketenangan rohani. Mereka semua merasakan itu. Apakah berarti Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu juga benar? Berarti Tuhan itu banyak gitu? Tidak. Tuhan kami Allah, pencipta alam semesta. Anda sembah ataupun Anda berikan rezeki. Tuhan kami memberikan kesehatan. Tuhan kami memberikan udara. Tuhan kami memberikan kalian apa yang kalian butuhkan di atas muka bumi ini. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih. Oh ini sembah saya, ini yang tidak sembah saya. Yang sembah saya aja yang ku kasih sukses usahanya. Yang tidak sembah saya gagalkan semua saya. Tuhan tak begitu. Kenapa? Harta bagi Tuhan bukan sesuatu yang berharga. Pahami itu. Kita uang 1 miliar itu sangat berharga kali. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu hanya sampah bagi Allah. Tak ada artinya sama sekali. Maka kalau Anda berusaha mendapatkan keuntungan 1 miliar, lantas Anda mengatakan Tuhan Anda benar, itu ditertawakan oleh orang yang sehat. Ambillah dunia, ambil semuanya. Tapi ingat kata Allah, Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ambil, kalian punya usaha sukses, tertawalah kalian. Beli mobil, beli rumah, beli pulau, beli apa yang bisa kalian beli, pesawat sekalipun, silakan. Dan Anda masuk ke dalam iman yang mengatakan, oh Tuhan saya benar, Tuhan, silakan aja. Tanpa Anda pedulikan teriak akal sehat Anda itu. Teriak akal sehat Anda itu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ada kok Tuhan cupu kayak begini ya? Teriak Tuhan kalian itu. Teriak akal sehat kalian itu. Yang sudah lama dikebiri. Ya. Jadi, ayolah teman-teman, kita berdiskusi dengan sehat, diskusi dengan baik. Berdiskusi dengan baik. Umat Islam itu mana ada yang tidak mau berdiskusi dengan baik? Pasti mau berdiskusi. Jangan lagi bikin syarat. Diskusi kita, buka kamera. Diskusi kita, PK. Apa yang kayak gitu? Bukankah yang disampaikan di sini adalah wahyu? Firman Tuhan katanya. Firman Tuhan dengan mulutmu itu sudah cukup. Dan telinga orang yang mendengarkan itu sudah cukup. Bukan mau melihat muka, bukan mau melihat gigi, bukan mau melihat bibir. Atau rasul-rasul nabi-nabi kita tidak pernah lihat, ajarannya kita tenteng hari ini. Bapak yang di surga mukanya juga kalian tidak pernah lihat, kalian juga sembah hari ini kok. Bahkan Paulus tidak pernah kalian lihat mukanya, bukunya kamu tenteng 13 buku kok. Jadi jangan syarat aneh-aneh. 200 juta lah, pengamanan polisi, tentara lah, apa-apaan. Emang mau perang? Bilang aja kalau takut. Jadi saya kira begitu ya guru-guru saya, saudara-saudara Kristen saya yang saya kasihi. Jadi janganlah naik-naik ke sini ngamuk-ngamuk, janganlah. Santai aja kita diskusi. Saya ditanyai tentang Islam, saya tidak pernah menolak. Saya jawab sesuai dengan kapasitas keilmuan saya. Kalau itu ada kurangnya, karena Islam memang itu luas. Islam itu luas. Cakupan pengetahuan Islam itu sangat luas. Makanya banyak ulama, ada ulama fikih, ada ulama hadits, ada ulama tafsir, banyak. Seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, dan ketika ada ucapan saya mungkin ada unsur kebenarannya, direnungkan, dipikirkan. Ya, difikirkan, direnungkan. Sekira begitu. Silakan diambil alih oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan kalau ada Kristen atau pendeta yang mau berdiskusi dengan baik, silakan kita jamu dengan baik.
Demikian. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Masya Yonatan Allah. Nandar, Bang Handi, Bunda Rahma, Ustadz Sugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah pemaparannya ya. Itu ya teman-teman ya, diskusi dengan baik. Ya, Masya Allah. Nah, kita sapa dulu saudara kita, Putra Tunggal Kristen. Putra Tunggal. Lo, Bale. Kita turunkan aja ya kalau nggak nyahut. Bale. Ya, Kau di mana? Ya, kau Kristen, Bang? iya Kristen aku. Lanjut. Lanjutkan tadi, silakan. Ya, aku mau nanya dong. Mungkin siapa saja sih yang jawab nggak apa-apa. Gurunda, Bang Zuma, silakan. Iya Bang Zuma boleh. Yang jawab nggak apa-apa. Kalau menurut Al-Quran, Bang Zuma, kalau menurut Al-Quran itu menurut versi Al-Quran ya, maksudnya dari kitabnya Bang Zuma. Itu yang disalib itu siapa, Bang Zuma? Seperti itu, menurut Al-Quran ya, bukan menurut Bible. Ya, baik. Jadi kalau Anda bertanya siapa yang kemudian yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam, cakupan Al-Quran datang untuk membantah keadaan yang diimani oleh orang-orang sebelum Islam itu datang melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 itu diawali dengan penekanan hukum. Apa kata Allah? Wa qaulihim inna qatalnal masulallah. Mereka karena ucapan mereka. Jadi karena ucapannya yang mengatakan Nabi Isa disalibkan, Allah menghukum mereka dengan ucapan itu. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma qatalu wa ma salabu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, kata Allah. Sabar ya teman-teman. Saat bukain pintu buat adik. Di pintu pagar, di pintu utama di bawah. Seperti itu ya. Jadi kami hukum mereka dengan ucapan mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Padahal sesungguhnya kata Allah, mereka tidak membunuh, tidak menyalibkan. Tetapi diserupakan bagi mereka yang mereka bunuh itu dengan Nabi Isa. Mereka beranggapan bahwa yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa. Kalau kita compare ke dalam imannya orang Kristen, mereka mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Padahal yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan Yesus. Jadi yang digantung mati terkutuk itu bukan Yesus, tapi adalah oknum lain yang menggantikan itu. Ini adalah hal yang berat untuk kemudian Kristen bantah. Islam datang mengatakan mereka tidak membunuh. Kenapa dihukum oleh Allah? Karena mereka membuat makar. Apa makar itu? Mereka berusaha, berupaya dengan cara tipu muslihat, dengan cara kesaksian palsu, menjerat Yesus dengan berbagai macam cara, Nabi Isa dengan berbagai macam cara untuk supaya bisa membunuh Nabi Isa. Tapi Allah sekali-kali tidak mengizinkan itu. Terangkatlah beliau. Terjadi penyaliban, betul-betul terjadi. Jadi kalau Anda bertanya siapa yang diserupakan itu, saudara, saya tidak hadir pada saat itu. Lagian Al-Quran saya mengatakan walakin syubbihalahum. Bagi mereka yang menyalib Nabi Isa, itu ada yang mereka lihat sama seperti Nabi Isa, tetapi bukan kata Allah. Nah, kalau Anda ingin tahu siapa itu, tanya kepada mereka. Pergi kuburnya, mudah-mudahan dia bisa bangkit. Kau bangkit, kau yang nyalib Nabi Isa ya. Siapa itu yang kamu salibkan? Mereka, bagi mereka, bukan bagi saya.
Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Bagi mereka, lahum, bagi mereka. Bagi mereka siapa? Bukan bagi kami umat Islam, tapi bagi mereka. Siapa itu? Orang yang hidup di abad pertama. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa yang diserupakan itu, tanya kepada mereka. Karena bukan kami. Umat Islam hanya diajarkan untuk meluruskan akidah yang rusak dengan mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati, bangkit, hari ketiga menjadi Tuhan. Itu bang. Jadi tidak ada kewajiban bagi kami untuk tahu siapa itu. Yang pasti bukan Nabi Isa. Nah kalau kita mau meluruskan, kita menggunakan koridor yang ada hari ini, maka yang diselamatkan kemudian terangkat ke langit adalah Nabi Isa. Anda bertanya, siapa yang menggantikannya? Yesus. Itu jawaban saya. Berarti di surat Al-Nisa itu isinya hanya diserupakan ya Bang Zuma ya. Tapi tidak tahu identitasnya siapa. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi Bang Zuma. Oh. Iya. Tapi kalau di Bible sendiri, Yesus Bang, benar Bang. Kalau di Matius 27 ayat 46 sampai 54 itu tentang dia mati, Yesus mati. Seperti itu waktu saat penyalipan itu kan ada gempa bumi, terus yang orang-orang kudus bangkit itu hancur. Seperti itu. Kalau kita baca dari Matius 27 ayat 46 sampai 54 ya, kalau baca semuanya. Oke saudara, jadi gini, izinkan saya sedikit aja. Ada dua hal yang harus kita cerna dengan akal sehat. Yang pertama aspek dari Yudaismnya dan aspek dari Kristen. Yudaism adalah orang-orang yang menjadi saksi. Tempatnya, tanahnya, lingkungannya, daerahnya, wilayahnya. Tempat kejadian perkara. Mereka yang memiliki TKP. Bukan Kristen. Yang terjadi kemudian adalah pemberitaan orang-orang Farisi kepada orang Kristen. Apa itu? Orang yang digantung di atas tiang salib ini adalah orang yang terkutuk. Nah sekarang, narasi apa yang bisa kita pinjam di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru yang bisa kita tuduhkan kepada Yesus bahwa Yesus ini pantas terkutuk? Satu, terkutuk karena menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Emang ada? Emang ada pengajaran dari Tuhannya orang Yahudi begitu? Emang ada ajaran kayak begitu dari para nabi? Bahwa dosa yang dilakukan oleh orang itu bisa ditanggungkan ke orang lain? Emang ada ajaran itu? Orang Roma mencuri, orang Roma berzina, orang Roma membunuh. Ada yang membunuh kedua orang tuanya, ada yang memperkosa anak kandungnya sendiri, ada yang membunuh saudaranya sendiri. Terhapus dengan sendirinya. Oleh karena ada yang menanggungnya gitu. Itu maksudnya. Tak ada pola itu bang. Tak ada pola itu. Makanya dua aspek ini harus dipahami. TKP dan orang yang menjajakan ajaran yang tidak hadir pada TKP. Sesederhananya kemudian kita mengkaji materi itu adalah, mampu tidak orang Kristen ini menunjukkan salah satu dosa Yesus yang bisa menyebabkan dia mati terkutuk di atas tiang salib? Kira-kira apa dosanya Yesus? Karena Paulus tidak teliti menurut saya. Kenapa tidak teliti? Karena dia masih menunjuk kepada perjanjian lama. Sebab Kristus telah terkutuk. Di Galatia 3 nomor 13. Sebab Kristus telah mati terkutuk. Kristus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan cara mati terkutuk. Sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Coba. Salah dia. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan ada tertulis, maka satu-satunya rujukan harus merujuk kepada mana? Ulangan 22.
Ulangan 21. Cuman ke situ, Ulangan 27. Gak bisa tidak. Jadi mau kayak mana ceritanya? Kalau dikatakan ada tertulis, di mana tertulis? Cari. Ternyata yang terkutuk ini menurut yang tertulis adalah orang yang digantung dikarenakan telah melakukan dosa besar yang setara dengan hukuman mati. Tolong saudara-saudara Kristen, jujur kepada kita. Apa dosa yang Yesus lakukan yang setara dengan hukuman mati? Kalau ada dosanya yang setara dengan hukuman mati, selesai kita. Bubar kita, bubar. Bang Suma bubar. Saya turun sekarang ini juga. Apa dosa Yesus yang setara dengan hukuman mati? Yang pantas kemudian mendapatkan hukuman itu dikarenakan dia memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa kira-kira? Ada? Nggak ada bang dosanya mah. Tak ada. Berarti yang mati terkutuk digantung di tiang salib ini siapa? Bukan Yudas ya bang ya, tapi ya Yudas kan emang pengkhianat ya. Bukan Yudas, oke. Bukan Paulus, oke. Bukan siapa-siapa, oke. Tetapi Yesus katanya, buktikan mana dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tak ada. Jadi yang mati tergantung di atas salib ini dengan cara terkutuk ini siapa? Karena Paulus sendiri memberikan kerangka berpikir kepada kita, kerangka informasi kepada kita, sehingga kita bisa kemudian memahami dengan benar bahwa yang mati terkutuk harus sesuai dengan apa yang tertulis. Yang tertulis mengatakan apa? Jadi apabila ada orang yang dihukum mati dikarenakan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, janganlah engkau biarkan mayatnya semalam-malama di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, coba, Elohim yang mengutuknya, dikarenakan orang ini telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang, kok bisa Allah, Elohim, mengutus anak yang dikasihi? Yohanes 3 nomor 16, inilah anakku yang kukasihi. Loh, katanya dikasihi. Kok dikutuk? Jadi yang mati di atas tiang salib ini harus kita cari siapa yang terkutuk, antara Yesus kah atau Yudas kah? Kan begitu. Harus Yesus, harus. Menurut iman Kristen. Kenapa harus Yesus? Karena Kristen didoktrin untuk nebus dosa itu wajib Yesus. Tapi apakah searah dengan pengakuan Paulus? Makanya Allah mengatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah kemudian membalas makar mereka. Ini yang terjadi. Coba Anda teliti perkataan Paulus. Kristus telah menebus kita dengan cara mati di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21. Apa yang tertulis di sana? Coba kita baca dengan seksama. Supaya kita enggak, Bang Suman enggak dibilang Anda itu memfitnah. Coba kita lihat. Kita baca, saya baca pelan-pelan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung di atas sebuah tiang. Nah sekarang pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan? Apa? Tapi kalau saya ditanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yudas yang sepadan dengan hukuman mati, saya bisa buktikan. Dosa yang dilakukan oleh Yudas sepadan dengan hukuman mati adalah dosa makan uang suap, berkhianat. Maka dosa itu setara dengan hukuman mati. Contoh, coba kita lihat di Ulangan 27 nomor 25. Pantas tidak Yudas di situ? Kita lihat. Terkutuklah orang yang menerima uang suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Yudas pantas tidak terkutuk? Pantas kan?
Kan Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Terkutuk. Kenapa dia harus terkutuk? Karena dia melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati. Apa yang setara dengan hukuman mati? Makan suap. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Di mana tertulis itu? Di Amsal 23 nomor 17. Coba Anda baca. Ini materi sudah usang, tapi nggak apa-apa diulang-ulang. Di situ dikatakan kemudian Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima uang suap, pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang fasik adalah yang menerima suap. Sedangkan di Amsal 18 nomor 21, Amsal 21 nomor 18 jelas sekali dikatakan bahwasanya orang fasik, siapa tadi orang fasik? Amsal 17:23, orang fasik adalah orang yang makan suap. Di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar. Orang pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti Yesus digiring ingin disalibkan, diganti oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Yudas. Sederhana kok itu. Cuman saudara-saudara Kristen sudah terlanjur kecantol jatuh cinta terhadap Yesus mati menggantikan dosa-dosa kalian. Padahal itu tak ada polanya. Itu polanya hanya muncul dari Paulus setelah Paulus kedatangan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Itu bang, silakan. Ini bang, kalau ini mah si Yudas kan matinya digantung diri dia seperti itu. Tapi kalau saya tanya ini Bang Zuma nih ya, dasarnya dulu nih. Tujuan Yesus itu datang ke dunia itu untuk apa Bang? Kalau menurut versi Bang Zuma seperti Saudara, antara Nabi Musa dengan Yesus itu jaraknya kurang lebih 1400 tahun. Taurat datang kepada Nabi Musa ketika nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil diutus ke tengah-tengah Bani Israel, yang menjadi perjanjian baru Tuhan kepada mereka Taurat. Bukan kitab Yeremia, bukan kitab Daniel, bukan Ulangan dan seterusnya, tapi Taurat. Maka Yesus datang menggenapi hukum Taurat yang datang ke tengah-tengah Bani Israel melalui Nabi Musa. Menggenapi artinya melengkapi, menyempurnakan. Coba Anda baca dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 36. Anda baca runut ke bawah. Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah perkataan mereka, tapi jangan kau mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, sebab mereka mengatakan sesuatu tetapi mereka tidak melaksanakan. Inilah tujuan Yesus datang. Makanya dikatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kenapa mereka sesat? Karena meninggalkan hukum Taurat. Apa buktinya kebenaran Bang Suma? Baca Kisah Para Rasul 21. Bagaimana Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran pembatalan terhadap hukum Taurat. Paulus bertaubat. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 21. Bagaimana Paulus kemudian bertaubat ketika dia kembali kepada Yerusalem. Anda baca dari data nomor 15-nya sampai data nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran pembatalan hukum Taurat. Bertaubat dia. Bahkan Paulus melakukan persembahan kurban. Padahal Kisah Para Rasul katanya berapa Bang? Aku mau dulu, Bang. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor berapa? Nomor 27, nomor 26. Adik-adik sekalian, Dinda Nathan, kalau saya hilap tolong diluruskan. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 apa 28? nomor 15 sampai nomor 26. Oh, sampai 26 ya. Iya. Itu Paulus bertaubat dia dari mengajarkan ajaran pembatalan hukum Taurat. Artinya Yesus datang betul menggenapi. Makanya dalam Lukas 6:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Bahkan kalau Anda lihat pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19, miris loh itu.
Yesus, barang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Kerajaan langit, tempat terhina itu apa namanya? Neraka. Itu kata Yesus. Nah, sekarang orang Kristen melalui pengajaran Paulus, apakah masih ada hukum Taurat di dalamnya? Tak ada lagi. Apa buktinya tak ada? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu untuk angkatan jahat. Maka angkatan jahat ini pada hari ketiga, anak manusia harus bangkit. Makanya yang percaya kebangkitan anak manusia itu adalah angkatan jahat. Petrus percaya enggak tentang kebangkitan? Murid-murid 11 orang ini percaya enggak? Enggak. Di mana dalilnya? Markus 24. Ada baca dari data nomor 9, runut ke bawah. Murid-murid Yesus yang asli tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga. Enggak percaya, baca. Baca itu. Markus berapa, Bang? Lukas 24, sorry. Ya, Lukas. Coba Anda baca Lukas 24. Apakah murid-murid yang percaya? Tidak, tidak percaya. Kita baca data nomor data nomor 9 sampai data 12. Tolong ada adik saya, guru saya di sini, diingatkan saya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan kepada ke-11 murid tentang apa yang mereka lihat di pemakaman, bahwa jasad anak manusia itu nggak ada lagi di kuburan. Perempuan-perempuan ini datang kepada ke-11 murid Yesus memberitakan. Tetapi, coba Anda baca di nomor 11 ya. Tetapi bagi ke-11 murid itu, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Data nomor 26, nomor 12-nya. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu pergi ke kuburan cepat-cepat. Ketika Petrus masuk ke dalam kubur dan dia melihat hanya kain kapan saja, maka bertanyalah Petrus dalam hatinya. Apa kata Petrus? Apa yang sekiranya telah terjadi? Andai saja Petrus dan ke-11 muridnya diajarkan akan bangkit hari ketiga, gak mungkin dia berkata dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pasti dia sudah tahu. Oh, berarti guru saya sudah bangkit. Ini kan sudah hari Minggu. Dia kan sudah bilang sama kita bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Tidak sama sekali. Petrus malah berkata dalam hatinya, apa yang kiranya sedang terjadi ya? Artinya, tanda Yunus itu hanya berlaku bagi angkatan jahat. Coba Anda baca Matius 12. Matius 12 nomor 40 berapa itu? 39. Nah, 39. 38 sampai 39. Lihat, Bang. Sampai 40. Kalau saya lihat di sini, tanda Yunus itu berbicara dengan hari. Contoh ayatnya ada di Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda untuk apa ini? Untuk siapa tanda ini? Coba Anda baca dari nomor 38-nya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat, orang Farisi kepada Yesus, Guru, berikanlah kepada kami satu tanda. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ya kan? Ini angkatan jahat dan angkatan tidak setia minta tanda, dan diberikan tanda itu. Kalau dikatakan 3 hari 3 malam dalam perut bumi, berarti wajib hukumnya hari ketiga bangkit dari kubur. Nah, sekarang siapa yang percaya akan kebangkitan ini?
Murid-murid Yesus tak percaya. Yang percaya siapa? Kristen. Bukannya itu bang, bukannya Yesus benar bangkit di hari ketiga, tapi kalau seandainya dia nggak bangkit di hari ketiga, maka terkutuk bang jatuhnya. Apa data Anda yang Anda bisa sajikan dalam narasi saudara ini? Ini sih apa namanya sejarah sih bang, pernah baca buku di apa ya namanya ya, aku pernah baca buku Saudara, itu di kita jangan baca sejarah dalam hal ini. Karena Flavius yang paling tahu sejarah tentang ini semua adalah tuan rumah. Bukan Flavius. Pas 11 itu Bukan. Coba Anda lihat Yesaya 14. No, di Lukas 24 ayat 11 kayak yang abang bilang kalau Petrus saja tidak percaya. Loh, kenapa dia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi? Jadi kan di ayat 11 kan dia bilang, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan, ini tanda kutip seakan-akan omong kosong. Nah, dan mereka tidak percaya, seakan-akan omong kosong dan tidak percaya dari perkataan itu tadi kepada perempuan itu. Terus kan lanjut ya, 12 kan, sungguhnya demikian terus bangun. Sungguh pun demikian. Itu ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Kafan saja. Lalu dia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya Apa yang kiranya? Nah, itu dia. Ketika pada saat peristiwa itu terjadi, dia terkejut loh. Kenapa ini bisa terjadi? Apa itu? Ya bukan berarti dia nggak percaya, tapi karena dalam hatinya ketika itu peristiwa itu terjadi, terkejut. Oh, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kiranya ini terjadi? Loh, kenapa masih bertanya kalau dia sudah diajarin sama Yesus bahwa hari ketiga saya bangkit? Nah, itu kan namanya dia kan sebagai murid Yesus bang ya, Petrus kan. Nah, pada saat itu kan mereka juga sebagai murid-murid biasa ya, sesuatu hal yang mustahil terjadi ya kita pasti tercengang, terkejut. Nah, pada waktu itu Lazarus aja bangkit di tengah-tengah mereka kok. Lazarus bangkit kok. Mereka nggak kaget. Yesus bangkit gitu. Justru di sini, iya saya baca baik-baik. Perempuan-perempuan ini sekarang begini. Pada saat pemakaman, siapa di antara ke-11 murid ini yang hadir? Pada saat peristiwa itu kan si Petrus. Pemakaman. Siapa di antara ke-11 murid ini yang hadir pada saat pemakaman gurunya? Pemakaman. Terus mereka mengitu para mereka. Maria. Justru Maria yang datang memberikan kabar bahwa mayat anak manusia itu nggak ada. Sedangkan ke-11 murid ini itu tidak ikut dalam pemakaman anak manusia tersebut. Nah, peristiwa pada saat itu bang, pada saat waktu itu kan kenapa murid-murid itu tidak datang ke pemakaman pada waktu itu? Karena pada saat peristiwa itu kan sebagai murid Yesus, pengikut Yesus, orang kan pada takut pada saat nanti pada orang-orang yang menyalibkan Yesus tahu bahwa ini murid-murid Yesus, mereka takut nanti dibunuh karena dia sebagai pengikut Yesus. Lantas pada saat itu makanya pada waktu itu perempuan-perempuan seperti Magdalena, Yohana, dan Maria ibunya Yakobus pergi ke kuburannya. Lalu diberitahukanlah kepada murid-muridnya yang tidak datang pada waktu itu. Karena memang murid-murid itu takut dibunuh pada peristiwa itu. Nah makanya wanita-wanita itu memberitahukan kepada murid-muridnya. Nah mereka kan tidak percaya nih kejadian ini nih pada saat itu. Nah, kenapa nggak percaya? Pertama, mungkin pada waktu itu karena mereka tidak datang ke kuburan. Kedua, peristiwa itu ternyata Yesus sudah bangkit. Mereka nggak percaya. Nah, si Petrus ke kubur Yesus. Nah, tertinggallah hanya terlihat kain kafan. Nah, dia terkejut. Kenapa ini bisa terjadi? Bukan berarti mereka nggak percaya.
Kan? Gitu. Oke, sekarang versi saya. Ketika penangkapan Yesus, murid-muridnya semuanya lari. Oke, tertulis di Markus 14 nomor 50. Murid-muridnya semua lari meninggalkan Yesus. Apa yang terjadi? Pemberitaan Yesus ditangkap. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Mereka masih mendengarkan berita tentang gurunya digantung, disalib. Apakah hanya sampai situ? Tidak. Mereka juga mendengarkan guru mereka sudah mati dan sudah dikuburkan. Itu yang mereka dengarkan. Tapi mereka tidak menjadi saksi atas kejadian itu. Yang ada dalam benak mereka, ya guru kita udah mati. Gak ada lagi dia akan bangkit-bangkit, gak ada. Karena Yesus tak pernah mengajarkan kepada mereka. Tak ada itu dalam masuk dalam kuping mereka. Sekiranya pernah masuk dalam kuping mereka, maka mereka semuanya tidak akan pernah lari. Kenapa? Karena diajarin, saya akan bangkit hari ketiga. Maka mereka juga tidak akan heran. Mereka akan percaya, sebab mereka sudah diajarin. Tapi karena yang ada di kuping mereka, guru mereka ditangkap, guru mereka digantung, guru mereka mati, guru mereka sudah dikuburkan. Selesai. Tidak ada lagi masalah. Tiba-tiba muncul pemberitaan kepada mereka. Hei sini lu. Kenapa? Saya dari kuburnya gurumu. Hah? Terus? Tidak ada mayatnya di sana. Kok bisa? Heran kan dia? Mereka tidak percaya. Ah, nggak mungkin itu. Petrus buru-buru ke sana lihat. Benar nggak ini? Benar nggak ini? Tapi di situ pun mereka tidak ada data akurat bahwa yang dikubur ini guru dia. Gak ada datanya, gak ada pembuktian. Begitu dia datang Petrus tidak percaya, lanjutkan dalilnya. Di data nomor 36-nya, tiba-tiba Yesus mengatakan apa? Sementara mereka bercakap-cakap, tiba-tiba muncul Yesus. Damai sejahtera bagi kamu, Shalom Aleichem, kata Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Harusnya, andai saja sang guru telah mengajarkan bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, maka murid-murid jangan takut dong. Murid-murid jangan mengira dia hantu dong. Harusnya dia berlari, memeluk, menyembah, cium kakinya, cium peluk badannya. Oh, haleluya. Tuhan kita sudah benar-benar bangkit. Lari mereka senang gembira. Yes, yes. Kemenangan ada di pihak kita. Tapi faktanya, ketakutan. Dikiranya melihat hantu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga kepada mereka. Dan mereka tidak pernah berpikir itu akan terjadi terhadap guru mereka. Maka bangkit hari ketiga tidak berlaku pada murid, berlakunya kepada angkatan jahat. Itu kan pas abang tanya tuh pada saat Yesus tiba di tengah-tengah mereka, yang di Lukas 24:36. Ya kan, katanya apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya iya dong. Karena mereka pengetahuan mereka, guru mereka sudah mati. Dia kan pertegas tuh. Dia mempertegas bahwa iya, betul. Terkejut. Ya, kata Yesus ya. Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Akulah ini. Akulah. Nah, rabalah dan lihatlah. Barulah mereka itu menjadi percaya. Jadi, kenapa mereka takut? Ya, siapa sih tiba-tiba lagi di ruangan kayak gitu tertutup, tiba-tiba muncul orang. Takut dong orang. Nah, kenapa dia harus takut kalau sudah diajarin akan bangkit? Karena itu orang udah tertutup. Ruangan tertutup, tiba-tiba muncul orang. Nah, lalu mana buktinya ruangan tertutup? Ke dia. Di mana buktinya bahwa itu ruangan tertutup? Itu, Bang. Coba dibuka. Di mana itu tertulis? Lukas 24 ayat 39. 39. Dia kan Anda ada ruangan tertutup di situ. Kenapa dia mengatakan lihatlah tanganku, lihatlah kakiku? Karena dia dituduh hantu. Biar mereka percaya dan tidak takut. Bahwa yang ada di depan mereka ini bukan hantu. Lihat tanganku dan kakiku nih. Iya tahu.
Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, rabalah aku, inilah aku. Ada apa dengan kalian? Kenapa Yesus mengatakan begitu? Untuk membuktikan dia bangkit dari kematian, atau untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu? Iya betul. Betul apa? Bahwa dia bukan hantu. Nah, dia bukan hantu. Dia tidak sedang membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Dia membuktikan bahwa dia bukan hantu. Makanya dia minta makan dan diberikan madu dan diberikan kemudian ikan goreng. Untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu, bukan orang yang bangkit dari kematian, bukan mayat hidup, tetapi dia adalah manusia utuh. Bangkit dari kematian kan, kayak kata Abu tadi. Ini Yesus muncul di tengah mereka. Mereka ketakutan disebabkan karena mereka mengira melihat hantu. Yesus membuktikan, aku bukan hantu. Mari ikan goreng aku makan. Nah sekarang Yesus makan ikan goreng ini untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan dia manusia. Dia makan, ya kan? Dia minta makan, ada nggak makanan di sini? Seperti iya, dia makan itu untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan dia itu bangkit dari kematian. Kenapa? Dia makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Tidak hanya itu. Nah itu Anda mengarang, Anda mau mengarang berarti. Karena tujuan Yesus makan ikan goreng supaya tidak dituduh hantu. Enggak, aku dan dia. Karena hantu tidak ada daging. Nah itu Anda jawab sendiri. Itu Anda jawab sendiri. Berarti Yesus meminta untuk disentuh supaya muridnya yakin dia bukan hantu. Iya, dia. Sebagai lalu Yesus kan yang udah bangkit. Loh, kok jadi bangkit? Gak ada hubungannya dengan kebangkitan di situ. Terus gimana dia orang bisa percaya kalau misalnya tiba-tiba muncul aja di situ? Kan sudah saya katakan kepada saudara bahwasanya itu kebangkitan hanya berlaku bagi angkatan jahat. Ini cerita tentang Lukas 24. Yesus muncul untuk menyatakan dirinya bahwasanya dia bukan hantu, bukan dia bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian itu hanya berlaku bagi angkatan jahat. Ayatnya di mana Bang angkatan jahat? Tadi kan sudah dibilang Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberi manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Matius berapa Bang? Matius 12 ayat 38 sampai 40. Sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Terus dilanjutkan, sebab seperti Yunus tinggal di dalam ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dan ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Oke. Kalau saya baca pada waktu itu kan peristiwanya ketika ahli Taurat yang tidak percaya dengan ajaran Yesus Bang. Ya kan, makanya mereka meminta suatu tanda. Nah, terus Yesus kan bilang ke mereka, orang yang nggak percaya ini, orang yang angkatan jahat ini, mereka yang tidak percaya, yang jahat, tidak setia, meminta tanda. Ya percuma dia minta tanda, mereka nggak bakal percaya. Nah, terus
seperti tanda yang ada pada Yunus kan. Di Yunus kan kalau tidak salah di perut ikan pada waktu itu. Nah 3 hari 3 malam nanti kisahnya sama seperti Yesus pada saat mati di kayu salib 3 hari 3 malam di kubur itu dan bangkit. Nah ketemulah ketika dia bangkit kan, makanya pada waktu itu dia berada di tengah-tengah mereka yang murid Yesus itu yang tidak datang ke kuburan. Itu maksudnya. Angkatan jahat minta tanda. Sudah dituliskan, disebutkan oleh Yesus, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti tanda ini untuk siapa? Tanda itu untuk manusia kan, untuk Yesus pada waktu itu 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Bukan Yesus disebut di situ, itu anak manusia dibilang. Anak manusia Ya. itu hakikatnya pada saat peristiwa itu siapa bang menurut abang? Anak manusia itu banyak, Yudas juga anak manusia. Tapi kan anak manusia tidak pernah bangkit 3 hari kan, selain daripada ini angkatan jahat minta satu tanda dan tidak diberi. Sekarang begini aja deh. Ketika angkatan jahat minta tanda, tanda apa yang diberikan kepada mereka? Ya, tanda-tanda yang diberikan kepada mereka. 3 hari 3 malam dalam perut bumi kan? Iya, tanda-tandanya Yesus bisa bangkit di hari ketiga. Ya, itu tanda untuk siapa? Kenapa? Itu tanda untuk siapa? Untuk semua orang. Nah itu kan Anda mulai berbohong. Inilah yang saya katakan. Anda yang membacakan tadi. Terus buat apa Anda dia? membacakan tadi loh. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya 3 hari 3 malam, hari ketiganya harus bangkit. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Makanya dari tadi saya katakan Lukas 24, murid-muridnya memberikan ikan goreng dan Yesus menyatakan inilah tanganku, ini kakiku. Bukan untuk membuktikan dia bangkit. Dia membuktikan aku bukan hantu. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan, hei aku sudah bangkit loh. Tidak ada. Dia hanya mengatakan, ada apa dengan kalian? Inilah aku, rabalah aku, ini tanganku, ini kakiku. Sebab hantu tidak berdaging dan tidak bertulang. Coba, kenapa enggak Yesus mengatakan, aku sudah bangkit, kan aku sudah ajarkan kepada kalian, aku akan bangkit. Tak ada. Kebangkitan itu hanya tanda kepada angkatan jahat. Karena kan ketakutan tuh bang. Alamak. Sekarang kuulang lagi saudaraku, kuulang lagi, sekali lagi. Kalau tidak, Anda tidak jujur, saya serahkan kepada yang lain. Angkatan jahat ini minta suatu tanda. Saya tanya kepada saudara, anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi itu tanda untuk siapa? Nah nih bang, jadi maksud daripada ini bahwa 3 hari 3 malam itu diberikan tanda kepada angkatan yang jahat dan tidak setia. Dia mau membuktikan nih, tandanya ini loh, di pada hari ketiga saya bangkit. Ini tanda yang bagi yang tidak percaya dan setia, inilah tanda yang saya berikan. Di hari ketiga itu dia bangkit. Jadi ada benarnya abang bilang tanda itu diberikan hanya kepada orang jahat dan yang tidak setia. Kenapa demikian? Karena memang mereka pada waktu itu tidak percaya, jahat dan tidak setia kepada Yesus pada waktu itu. Bagaimana mereka biar mereka tanda itu biar mereka bisa percaya? Diberikanlah tanda seperti Yesus bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Jadi benar abang bilang tuh, itu tanda itu yang diminta itu untuk angkatan yang jahat dan tidak setia. Kenapa kepada mereka? Karena kan mereka nggak setia dulu. Biar mereka setia apa? Diberikanlah tanda. Kalau yang setia kan ngapain mereka lagi minta tanda-tanda? Orang udah percaya kan? Sekarang begini, itu asumsi. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah ke-11 kalau kita berpikir secara logis bahwa orang yang udah percaya ngapain kita ajarkan?
yang nggak percayalah yang kita ajarkan. Misalnya nih, Loh, angkatan jahat sudah disebut angkatan jahat, artinya angkatan yang tidak setia akan diberi tanda kepada mereka. Sama seperti kenapa? Sama seperti ketika penjahat ini minta sebuah tanda, maka diberi tanda kepada penjahat. Tanda untuk penjahat ya untuk penjahat. Kenapa jadi baik? Ini ibarat Sekarang begini, Bung. Ke-11 murid Yesus itu setia atau tidak kepada Yesus? apa? Ke-11 murid Yesus itu setia atau tidak kepada Yesus? Ke-11 murid Yesus itu setia atau tidak? Salah satunya tidak setia. Kan ke-11, kalau 12 salah satunya. Ke-11-nya setia atau tidak? Ke-11-nya ada yang nggak setia juga, Bang. Tapi ternyata dia balik lagi. Contohnya Petrus. Ya udahlah, diskusilah sama yang lain, Bung. Yang pasti yang masuk di dalam kubur itu dinyatakan kemudian oleh kitabnya orang Yahudi di dalam kitab Yesaya bahwa tanda daripada bintang timur itu masuk ke dunia orang mati. Baca di Yesaya 14. Di situ dikatakan begini, sebaliknya di dalam dunia orang mati engkau diturunkan di tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini siapa yang diturunkan ke dalam liang kubur? Bintang timur. Siapa dia? Lucifer, iblis. Jadi Yesus menyerahkan tanda Yunus ini kepada pengeksekusian, yaitu si iblis. Coba. Oke. Bukankah Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70 bahwasanya bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Jadi kalau iblis yang digantung, iblis juga yang dimasukkan ke dalam liang kubur, itu sudah sesuai dengan Yesaya 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tatahku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, itu kan angan-angannya si iblis. Tapi Tuhan mengatakan sebaliknya, ke dalam diri orang mati justru engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini dikenapi oleh angkatan jahat, bahwa angkatan jahat ini anak manusia masuk ke dalam perut bumi. 3 hari di sana, kemudian bangkit menjadi tanda bagi angkatan jahat. Makanya orang Yahudi percaya nggak kepada kebangkitan Yesus hari ini? Apa, Bang? Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Di situ dikatakan iblisnya mengaku bintang timur. Lihat di dalam Wahyu 22 nomor 16. Ada yang datang membawa-bawa mengaku-ngaku sebagai Yesus dan mengaku sebagai bintang timur. Padahal Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, dikatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Begitu Yesus terangkat ke langit, 70 tahun kemudian muncul sosok yang datang ke penulis wahyu mengaku bintang timur dan namanya adalah Yesus. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Kemudian 20 tahun setelah Yesus terangkat, Paulus mengaku bertemu dengan makhluk, sosok, suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Dari sanalah kemudian angkatan jahat ini bereaksi. Maka kebangkitan dianggap sebagai satu mujizat ketuhanan yang membuktikan Yesus itu bangkit, Tuhan adalah bangkit. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan agar menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Jadi Paulus mengambil ajaran angkatan non-Yahudi.
menjadilah Kristen Katolik dan seterusnya sampai hari ini, menyembah kepada sosok yang keluar dari perut bumi menjadi Tuhan, padahal itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Oke, itu kan Coba Anda uraikan sendiri. Menurut kepercayaan kita yang kita bahas, kepercayaan Kristiani. Kita boleh ke kepercayaan Abang nggak? Boleh, silakan. Di Abang pada hari kiamat, siapa yang memberikan keselamatan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan keselamatan, tak ada yang lain. Dan yang memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya udah copy paste bahasa Arabnya, saya mau kasih dengar. Iya, silakan. Al-Quran atau hadits. أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا. Tahu artinya itu nggak, Bang? Iya. Kalau Allah berkatalah Rasulullah Muhammad SAW. Terus lanjutkan. Baik, saya ulang. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة رفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهودي أو نصرانية فيقول هذا فكاكك من النار. Nah, itu gimana itu, Bang? Apa yang dikatakan di situ? Enggak ada. Dia hanya mengatakan. Ya, coba Bang ditampilkan hadis Muslim nomor 4969. Apa? Ini Google Translate, karena kan saya nggak bisa bahasa Arab, jadi harus cari. Di situ nggak ada nyebut Isa, nggak ada. Nggak ada dia menyebut Isa di situ. Enggak, bukan Isa, Bang. Hadis Muslim nomor 4969. Berapa? Hadis Muslim nomor 4969. 4969. Hadis Muslim ya? Ya, boleh ditampilin di layar biar yang tahu juga, yang Muslim juga tahu dan Kristen juga tahu. Hadis Muslim. Hadis Muslim nomor 4969. Barang siapa yang minum khamr di dunia itu? Bukan. Bukan. Jadi gini, hadis yang Anda maksud itu ketika kemudian dikatakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani di situ kemudian sebagai penebus, betul? Nah, iya, katanya Allah yang menebus. Nasrani dan Yahudi yang menebus. Baik, saya jawab pelan-pelan kepada saudara. Jadi di dalam telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, maaf kalau misalnya salah baca, telah menceritakan kami Abu Usamah dari Talha bin Yahya dari Abu Bakar, dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Orang Yahudi mau Nasrani akan dikasih ke orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, yang saya tangkap arti dari hadis ini bahwa Allah memberikan seorang Yahudi dan Nasrani pada hari kiamat itu sebagai penebus mereka di siksa api neraka. Berarti kita sebagai penebus saudara kita yang Muslim. Gimana tuh, Bang? Oke, baik. Dengarkan. Sama kayak Amsal tuh, Ahi. Dengarkan. Iya, dengarkan saya ya, saudara ya. Setiap manusia itu diciptakan kemudian oleh Allah, itu ada neraka disiapkan dan juga ada surga disiapkan. Nah, ketika kemudian di dalam Islam dikatakan dalam hadis yang tadi
bahwasanya orang-orang Islam itu dijadikan orang kafir itu sebagai penebus, Anda harus tahu bahwasanya Allah sudah mengampuni dosa umat Islam pada saat itu. Umat Islam dosa-dosanya sudah diampuni. Ya. Umat Islam dosa-dosanya sudah diampuni. Kemudian apa pembuktiannya? Di dalam Al-Quran surah At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa enggak saya bicara dulu? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Abang bawa abang. Diam dulu bang, biar selesai dulu bang. Jama'ukum liyaumil jam'i. Ada noise. Zalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salih yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika manusia dikumpulkan oleh Allah pada hari perhimpunan. Jadi orang kemudian belum ke surga, belum ke neraka, baru dikumpulkan di padang mahsyar. Hari di mana seluruh manusia itu akan terhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan kata Allah, barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan menghaluskannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ketika kemudian orang semuanya pada dikumpulkan di padang mahsyar, orang Islam, orang Kristen dikumpulkan. Lalu siapa di antara orang Islam dan Kristen ini kemudian beriman kepada Allah dan memiliki kemudian amalan saleh, kata ayat suci Al-Quran, maka dosa-dosanya dihapuskan. Apakah orang Kristen pada saat itu kemudian dosanya dihapuskan? Tidak. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak melakukan amalan saleh, bagaimana dengan dosa-dosa umat Islam? Sudah diampuni. Sehingga di dalam Islam yang masuk ke dalam surga itu akan mendapatkan kemudian surga 2 kali lipat. Di mana ayatnya? Ar-Rahman ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Dan bagi siapa yang takut akan menghadap kepada Allah, bagi mereka ada 2 surga. Kenapa ada 2 surga? Karena surga yang disiapkan oleh untuk orang Kristen tidak diisi oleh orang Kristen. Kenapa? Karena mereka masuk ke neraka. Kenapa mereka masuk ke neraka? Karena mereka ketika di dunia tidak menyembah kepada Allah. Sedangkan neraka yang disiapkan untuk umat Islam itu diberikan kepada orang Kristen. Maka orang Kristen mendapatkan 2 kali lipat siksaan neraka. Mana dalilnya? Surah Fatir ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim wa yamutu wa la yukhaffafu anhum min 'azabiha. Kadzalika najzi kullu kufur. Jadi Allah mengatakan seperti itu, bahwasanya orang-orang kafir bagi mereka ada neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati dan tidak diiringankan dari mereka asapnya. Demikian kami balaskan setiap orang kafir, yaitu adalah neraka. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan begini, bahwasanya qala likulli di'afun walakin la ta'alamun. Bahwasanya masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. Jadi orang-orang Kristen mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, azaban di'fan minan nar. Mereka akan mendapatkan itu, siksaan yang berlipat ganda. Allah mengatakan itu. Kenapa demikian? Karena yang tadinya sejatinya neraka untuk umat Islam, karena mereka beriman, karena mereka bertaubat, karena mereka kemudian mengamalkan amalan soleh, maka nerakanya diisi oleh Kristen dan Yahudi. Makanya dikatakan kemudian dalam hadis itu, sama seperti di dalam Amsal 21, bahwasanya orang-orang fasik
digunakan oleh Allah sebagai tebusan. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sama. Makanya kalian mendapatkan 2 kali neraka, kami mendapatkan 2 kali surga. Seperti itu, Bung. Jadi kalian itu bukan menebus sebenarnya. Bukan. Kenapa tidak menebus? Karena orang-orang kafir itu memang sudah spesial penghuni neraka. Kalian itu neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Itu orang kafir. Sedangkan orang Islam bagi mereka warisan surga. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ulaika humul warithun alladzina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang sholat mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jadi kami yang sholat sudah punya warisan. Warisan kami adalah surga firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 sampai ayat 11. Sedangkan kalian juga punya warisan. Apa warisan kalian? Neraka. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Nah, orang yang mewarisi surga, orang yang mewarisi neraka, berkumpul di pada mahsyar pada hari penghimpunan, belum masuk surga, belum masuk neraka. Orang-orang yang beriman, orang Islam punya dosa. Orang Islam punya dosa, maka dosanya dihapuskan oleh Allah. Karena Kristen sudah masuk ke neraka, memang sudah paket dengan neraka, maka Allah mengatakan, nerakamu aku tangguhkan, kemudian aku berikan kepada orang-orang yang memang spesial khusus untuk neraka. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Dikatakan seperti itu. Jadi jangan Anda mengatakan kalian menembus dosa kami. Tidak, kalian itu memang penghuni neraka. Nah, berarti Kami yang beriman ini. Iya, gimana? Gimana? berarti di hadis itu salah berarti. Bukan salah. Hadis itu tidak salah. Hadis itu betul. Dikatakan begini, kala Rasulullah. Di lembar abang itu tadi kan ada kutip bahwa Nasrani itu tempatnya apa sih, neraka jahanam gitu kan. Nah, kalau demikian kita berbalik kembali sesuai dari pernyataan abang tadi, kita balik lagi ke yang saya tanyakan tadi yang 4969 itu. Kalau memang dari Nasrani itu orang neraka jahanam, nah kenapa dalam hadis itu Allah itu masih menyerahkan Yahudi atau orang Nasrani sementara mereka sudah jadi neraka jahanam? Kenapa dalam hadis itu masih memberikan bahwa mereka dalam tanda kutip Nasrani dan Yahudi itu sebagai penebus? Oke, baik. Yang pertama yang harus kalau kita kajian hadis ini, salah satu daripada sanatnya atau isnadnya di situ, setelah Amir bin Abdullah bin Qais, di situ ada Talha bin Yahya bin Talha bin Ubaidillah. Menurut keterangan bahwa beliau itu hafalannya buruk. Oke? Jadi hadis ini lemah. Meskipun lemah, saya terangkan kepada saudara. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah, dafa Allahu azza wa jalla ila kulli muslim Yahudiyya atau Nasraniyya wa yaqulu haza bikaku minnar." Jadi dikatakan bahwasanya inilah penembusmu dari siksa api neraka. Kenapa? Karena memang orang Yahudi dan Nasara itu sudah paket dengan neraka. Islam punya dosa, tetapi karena mereka beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka dosa-dosanya dihapuskan. Yang menggantikan mereka masuk adalah memang Yahudi dan Nasara yang sudah ada paketnya dengan neraka. Tapi Tadi ayatnya nggak bilang ini bang, ini pengganti, tapi ini penebusnya. iya, saya paham, saya ngerti. Kan umat Islam tadinya harusnya masuk ke neraka kan, karena dosa-dosanya kan. Tapi karena Allah mengampuni dosanya, dan Allah mengatakan, sudah, aku sudah hapuskan dosamu. Cukuplah orang Yahudi dan Nasara ini yang mendapatkan siksaan api neraka itu. Makanya tadi saya mengatakan, siksaan yang berlipat kali ganda. Kita yang diganti untuk menyelamatkan Muslim gitu. Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Sekarang kalau Anda tidak menanggung dosa umat Islam, apakah orang Kristen menurut Allah itu masuk ke surga?
Kalau Taruhlah dosa kalian, Itu dosa kalian Ahli. aja. Itu dibaca sampai 49 70. Itu jelas itu. Ternyata salah persepsi. Coba dibaca sampai 70. Ini saya bacakan ya. Hadisnya ya. Ya, hadisnya sampai 49 70. Berdasarkan hadis ini, bentar Bang, saya bacakan Bang sampai 70 Bang. Sahih Muslim 4969 kitab 50 bab 139 telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Suaibah telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Tolhah bin Yahya dari Abu Burdah dari Abu Musa dikatakan dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda pada hari kiamat telah Allah SWT akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah SWT akan berkata inilah penebusmu dari siksaan api neraka. Nah, selanjutnya, nah supaya jelas, di sini, kita bandingkan di apa ya 71 ya. Nabi SAW bersabda di hari kiamat kala sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut pikiranku. Nah kan, Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burda berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi SAW? Aku menjawab iya. Nah, Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal kecuali Allah akan memasukkan atau memperlihatkan ke dalam tempatnya neraka Yahudi dan Nasrani. Itu sebenarnya Akhi Juma. Lanjut. Ya. Jadi saudara, sangat jelas bahwa orang Kristen itu tanpa ada dosa umat Islam itu sudah paketnya di neraka. Kan tadi saya sudah mengatakan walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang kafir itu tempatnya neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Orang di luar Islam itu tempatnya neraka. Terkait dengan dosa-dosa yang tadi, kan tadi saya sudah bacakan ayatnya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Kan udah katakan sama saudara. Dan Islam sudah memiliki warisan berupa Firdaus. Jadi bagaimana mungkin dia masuk ke dalam neraka sementara mereka sudah punya warisan surga? Maka karena orang kafir Yahudi dan Nasrani ini memang sudah ada di sana, ya, maka kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa umat Islam dan yang mengisi neraka cukuplah Yahudi dan Nasara. Itu maksud daripada hadis itu. Bentar Bang, itu yang tadi yang dibilang Pak Sugi itu kelanjutannya di hadis berapa sih? Maaf. Hadis 4970. Berapa maaf? 970. Tadi kan yang kamu bawa 4969. Ya. Tanya itu sampai 71 itu. Hadis Muslim 1 hadis Muslim 90. Lanjut aja dulu Bang sambil saya cari, saya dijelasin. Nanti kalau ketemu nanti saya bilang 64. Iya. Jadi sekali lagi saya tambahkan ya, bahwasanya ketika kemudian Allah berfirman qala likulli di'fun walakin la ta'lamun, masing-masing orang-orang kafir itu mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Itu menandakan bahwasanya orang Islam justru sebaliknya.
mendapatkan surga yang berlipat ganda. Waliman khafa maqama rabbih jannatani. Dan bagi siapa yang takut akan menghadap kepada Allah, baginya ada 2 surga. Nah itu. Jadi umat Islam mendapatkan 2 surga. Orang Kristen mendapatkan neraka berlipat ganda. Itu bang. Itu di Islam itu saudara. Orang-orang kafir itu tempatnya di neraka. Orang-orang Islam itu tempatnya di surga. Nah, umat Islam ini kan juga ada dosa. Umat Islam ini kan juga ada dosa. Tapi karena mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dosanya dihapuskan. Maka cukuplah kemudian Yahudi dan Nasara yang masuk ke dalam api neraka. Umat Islam tidak usah. Kalau di Islam itu tidak dikenal penebusan dosa. Dosa ditanggung masing-masing kalau di Islam. Nggak ada itu dosanya orang ditanggung kepada orang lain, tidak ada di Islam. Jadi yang dimaksud hadis itu adalah bahwa orang Kristen, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasara yang kemudian kufur kepada Allah itu sebagai penghuni neraka yang menikmati, yang merasakan semua siksaan di sana, yang sejatinya juga umat Islam harusnya masuk ke sana, tetapi Allah kemudian menghapuskan dosa-dosa mereka. Maka cukuplah bagi mereka, orang-orang kafir yang memang sudah penghuni neraka ini, merasakan berlipat kali ganda siksaan yang ada di sana. Andai saja tidak ada ayat suci Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Allah menghapuskan dosa-dosa orang Islam, maka mungkin Anda boleh berpikiran kayak begitu. Tapi kan Al-Quran mengatakan tidak. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati yudkhilhu jannah. Itu. Allah mengatakan demikian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Itu kan? Dihapuskan bukan dosa-dosanya? Bukan diberikan kepada orang-orang Yahudi Nasrani. Tidak, dihapuskan dosa-dosanya. Lagian juga dikatakan dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka mencintai pencipta alam semesta, maka hendaklah mereka ikut kepadamu. Fattabi'uni, ikutlah kepadaku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan mencintaimu dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Berarti umat Islam itu sudah dihapuskan dosa-dosanya. Sama dalam surah Maryam ayat 60. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dengan sangat tegas di sana, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, ya, wa amana wa amila salihan, beriman dan mengerjakan kebajikan, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itu akan masuk surga. Ada jelas dalilnya kok. Mereka yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, surga. Illa man yadkhulunal jannah. Jelas dalilnya. Oke, jadi Bang, tak ada dosa kami itu ditangguhkan karena enggak, bukan begitu maksudnya. Silakan. Oke. Jadi kan yang di sini dibilang hadis nomor Muslim nomor 4970. Nah, kita langsung aja. Tidaklah seorang muslim meninggal kecuali Allah akan memperlihatkan ke dalam tempatnya neraka Yahudi atau Nasrani. Ini kata si bapaknya Umar bin, bapaknya si Qatadah. Nah, berarti Islam itu harus ditempatkan dulu dong ke neraka orang ya Yahudi atau Nasrani, baru mereka Islam. Jadi gini, kalau Anda membawa hadis itu, ya, coba Anda baca Al-Quran surah An-Nasiyat. Kalau kita membaca Al-Quran surah An-Nasiyat, ini juga untuk menjawab ya, fitnahan orang-orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran dalam surah Maryam ayat 71. Al-Quran surah An-Nasiyat ini
menjelaskan kemudian bahwasanya seluruh umat manusia itu akan mendatangi neraka. Untuk melihat neraka itu diperlihatkan kemudian. Dikatakan dalam ayat 34 gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Noise. Maka apabila malapetaka besar, yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada semua orang yang melihat. Semua orang yang melihat, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, ateis, semua melihat. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa amma man taqa, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, tuh. Jadi orang yang melebihi, kemudian orang yang melebih-lebihkan hidupnya dalam kehidupan dunia berlebihan dari aspek bertuhan, dari aspek beragama, dilebih-lebihkan kemudian. Mereka lebih mengutamakan doktrin dan dogma kata Allah, fa innal jahim hiyal ma'wa. Maka sungguh neraka adalah tempat tinggalnya. Jadi orang tadi semuanya melihat neraka, yang menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya hanya orang yang kafir. Sehingga Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, wa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi tadi ada dua kelompok. Tadi ada satu kelompok, semua orang melihat neraka. Setelah melihat neraka, terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu neraka, yang satu surga. Fa innal jannat hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi ada dua kelompok. Kita semua akan mendatangi, melihat neraka itu. Kita lihat, wow, ini ternyata neraka ya, ngeri kali lah. Orang kafir tinggal di sana selama-lamanya. Orang Islam berangkat melanjutkan perjalanan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggal mereka. Siapa ini? Mereka yang takut kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Artinya tidak mengikuti hawa nafsunya, hal yang diharamkan tidak dilakukan. Silakan. Oh, jadi Islam itu nggak ada yang masuk neraka gitu? Selama mereka mati dalam keadaan tidak syirik, tidak musyrik, tidak kafir, tidak musyrik syirik, insya Allah mereka masuk surga sesuai dengan janji Allah. Berarti kalau dia musyrik, apa tadi? Bukan musyrik, berarti mereka masuk neraka. Yes, karena mereka menduakan Allah, menyembah selain daripada Allah. Tapi kalau orang kafir, itu sudah pasti paketnya neraka kekal di dalam. Mereka musyrik, terus ditempatkan ke nerakanya orang Yahudi Nasrani, udah dia nggak ke surga lagi gitu. Berarti dia Yahudi. Enggak. Iya, dia bersama dengan orang Yahudi dan Nasrani di dalamnya. Mati dalam keadaan itu ya, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan syirik. Kalau dia pernah musyrik, dia pernah syirik, bahkan dia pernah kafir sekalipun, lalu kemudian bertaubat kepada Allah, berarti dihapuskan dosa-dosanya, masuk surga juga. Tapi pernah saya dengar itu Bang, ini saya dengar aja bahwa sempat pada peristiwa waktu itu yang menyatakan bahwa walaupun dia Muslim, walaupun dia jahat, walaupun dia membunuh, walaupun dia apalah yang jelek-jelek itu, tapi surga. Tapi sebaik-baiknya dia di luar dari Islam itu tetap masuk neraka. Pernyataan itu benar nggak Bang? Iya, betul. Sebaik-baiknya orang kalau dia kafir, kebaikannya itu hanya berlaku baginya di dunia.
tapi tidak berlaku di akhirat. Dia tetap aja di neraka. Kalau demikian benar adanya pernyataan tadi bahwasannya yang mati musyrik tetap masuk surga dong. Musyrik itu enggak. Kalau dia mati dalam keadaan musyrik, kafir itu apa? Berarti dia neraka. Kecuali dia bertobat. Pada dasarnya dia muslim. Itu bukan muslim, Bang. Ada aja Dia ini, Bang. bukan muslim karena dia musyrik. Beda. Muslim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Orang musyrik itu sama seperti syirik. Orang yang menyembah selain daripada Allah, menyembah Allah dan menyembah yang lain. Misalnya kalau misalnya dalam suatu peristiwa, Bang, kita membunuh orang, misalnya saya muslim, terus saya membunuh orang nih. Nah, membunuh orang, terus ketika membunuh orang, nah tiba-tiba misalnya terjadi sesuatu ke saya juga meninggal pada waktu itu, ya. Nah, itu kan saya masih ada dosa nih membunuh orang. Iya. Saya Islam, berarti saya belum sempat bertobat dong. Nah, itu saya masuk surga apa neraka? Kalau dia tidak bertobat dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, maka dia harus dibersihkan di neraka dulu. Di nerakanya Yahudi sama Nasrani. Neraka itu cuma satu. Nanti kelompok-kelompoknya itu kemudian yang membeda-bedakan. Tapi yang namanya neraka ya neraka. Nggak ada neraka Yahudi, nggak neraka. Neraka ya neraka. Itu bukan buminya orang Islam, bumi itu cuma satu. Tapi di situ di dalamnya ada Yahudi, ada Nasrani, ada ateis. Ya kan, neraka itu cuma satu, yang berarti dalam arti kata hanya ada di Yahudi sama Nasrani, betul nggak? Hanya ada satu neraka nih. Berarti, iya, orang kafir semua di dalam, termasuk orang musyrik. Sempat kita bertaubat, berarti ke neraka itu dong, nggak bakal masuk surga. Orang Islam yang mati membawa dosa selain daripada syirik, ya, maka kemudian dia dibersihkan di neraka lalu dimasukkan ke surga. Apa dalilnya? Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah. Apalagi itu, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Gitu ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukan dirinya atau syirik. Dan Allah mengampuni apa dosa yang selain daripada itu. Dan dikatakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah mengampuni dosa mereka selain daripada syirik. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh orang itu telah berbuat dosa yang sangat besar. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsma azima. Jadi dosa besar itu tidak diampuni, yaitu syirik itu masuk ke neraka, kekal dia dalam. Tapi orang Islam yang tidak syirik mati mendapatkan siksaan di neraka. Setelah dosa-dosanya telah dihapuskan, mereka diangkat masuk ke surga. Tapi ingat, siksaan yang paling ringan di neraka menurut beberapa riwayat bahwa sama halnya orang diberi sendal, ketika mereka menggunakan sendal itu, maka otak mereka mendidih seperti minyak kelapa yang sedang menggoreng. Ngeri kali. Ini siksaan yang paling ringan. Nah, ada nggak yang mau otaknya mendidih? Nggak mau. Jadi umat Islam ya jangan mau ada dosa masuk neraka. Kalau perlu begitu mati masuk surga. Hanya melihat saja neraka itu, mendatangi melihat, oh ini loh neraka itu ngeri kali. Seperti itu. Itu kaidahnya di Islam itu begitu, Bung. Berarti yang nggak syirik udah pasti masuk surga, yang belum sempat bertaubat akan dimasukkan ke neraka, baru ke surga gitu. Yes. Nah, berarti kan di neraka kan menurut hadis yang di sini kan dia bilang bahwa neraka itu kan cuman di Yahudi sama Nasrani, hanya satu, yang artinya hanya ada di Yahudi sama Nasrani. Makanya mereka yang berdosa itu
Muslim yang berdosa itu ditempatkan di neraka Yahudi Nasrani buat ditebus dosanya, yang nggak sempat bertobat baru ke surganya Islam. Itu nggak konteksnya. Bukan begitu, saudaraku. Berarti di Islam ada juga neraka dong, Bang? Iya, yang tidak diampuni dosanya, iya di neraka. Kalau di Islam ada nerakanya, kenapa di hadis yang ini, yang tadi Bang, hadits yang Anda baca itu tadi kan saya sudah mengatakan itu hadits, dan kami itu Al-Quran. Ketika Islam maka patokan kami. Jadi Al-Quran itu ketika hadis itu lemah, maka dikuatkan dengan Al-Quran. Bukan, Al-Quran itu adalah hukum utama, karena itu firman Allah. Firman Allahnya tadi mengatakan bahwasanya orang-orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar di hari perhimpunan, barang siapa wa may yu'min billah wa ya'mal shaliha, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul azim. Seperti itu, Bang. Jadi cakupan pengajaran Islam itu memang luas, tidak bisa kemudian kita pahami dengan satu hadits lalu mewakili seluruhnya, enggak bisa. Berarti dia mau dia hadis atau Al-Quran, dia berkesinambungan, begitukah? Hadits itu uraian daripada Al-Quran. Kalau daripada Al-Quran, berarti hadisnya yang kembali lagi ke konteks yang pertama, neraka Yahudi atau Nasrani, nggak benar dong? Benar dong kalau dia begitu konteksnya. Jadi gini, saudara, orang Islam itu kalau bisa diampuni oleh Allah selama mereka ini tidak syirik, tidak mati dalam keadaan syirik, maka dosa-dosanya bisa diampuni. Tadi kan ayatnya sudah kubacakan kepada saudara. Jadi sebenarnya hadits itu hadits lemah, tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk hukum Islam, karena terkait dengan surga neraka Tuhan sudah beri patokan. Orang-orang kafir neraka, orang-orang muslim surga. Patokannya itu sudah sangat jelas. Adapun orang Islam yang mati membawa dosa, innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu Allah katakan seperti itu, bahwa semua dosa diampuni oleh Allah kecuali satu, yaitu dosa syirik. Begitu. Nah, kalau kemudian ada umat Islam yang masuk ke neraka, berarti dosa-dosanya tidak diampuni. Harus diampuni dengan dicuci di neraka dulu. Tapi ada juga yang diampuni tanpa ke neraka. Allah langsung mengampuni mereka. Dan itu adalah hak mutlak, prioritas Allah yang mampu mengadakan itu, melakukan itu. Oke. Kata abang kan tadi bahwasanya orang yang berdosa itu akan disucikan. Kok nggak paham-paham ya dari tadi? Kok kamu buntu sekali nggak paham? Udah sangat jelas itu. Coba tanya yang lain. Bingung daripada apa sih? Gini. Sebenarnya gini. Iya, silakan. Ini kan katanya tadi hadis. Atau gimana guru? Nggak apa-apa ya? Hadits lemah itu, Bang. Kan hadits lemah. Saya katakan hadits lemah. Hadits yang tidak dipakai ketika ada Al-Quran yang lebih tinggi kedudukannya, sudah menggariskan penggarisan yang nyata, yang absolut tentang keadaan itu. Gitu loh. Ini hadis sebenarnya tidak bisa dipakai karena di Al-Quran udah absolut kan. Yes. Nah, berarti hadisnya salah nih. Bukan salah, saya mengatakan lemah. Lemah dalam artian ketika hadits lemah ini muatannya, cakupannya kemudian sudah diterangkan terlebih dahulu oleh Al-Quran, maka hukum yang berlaku adalah Quran. Kenapa dia lemah? Karena di antara pembawa informasi itu
Ada yang hafalannya lemah, buruk hafalannya. Talha bin Yahya bin Talha bin Ubaidillah. Itu orangnya punya dia punya hafalan itu buruk. Jadi bisa jadi salah, bisa jadi tidak benar, bisa jadi informasinya dia lupa, bisa jadi dia salah mengambil pemberitaan dari oknum sebelumnya. Itu dari pandangan abang hadis ini salah, kurang tepat atau benar? Lemah. Oh, lemah. Yes. Lemah, jadi hanya nggak bisa dijadikan sebagai patokan mutlak. Ya, betul. Karena hafalannya buruk. Berarti masih nggak utuh ya hadisnya ya. Ada Al-Quran yang menutupi itu. Al-Quran yang menjadi patokan kami. Bukan hadis yang tadi. Al-Quran mengatakan apabila manusia telah dikumpulkan pada hari perhimpunan, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah, dan melakukan amalan soleh, maka dosa-dosanya diampuni. Kan dosa-dosa diampuni. Jadi untuk apa lagi diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani? Kan dosa-dosa yang sudah diampuni. Apa yang mau ditanggungkan lagi kepada orang Yahudi dan Nasrani sementara dosanya sudah diampuni? Maka hadis tadi dipakai Al-Quran. Al-Quran, karena ini perkataan Allah. Sedangkan tadi itu pernyataan orang per orang yang mengatakan ini sabda Rasulullah, ini perkataan Rasulullah. Informasinya dari mana? Salah satunya yang tadi. Ternyata cek per cek orang ini hafalannya buruk. Gak bisa dipakai hukum. Berarti ini buruk, berarti hadisnya ini, maksudnya lemah ini hadisnya ini. Yes, informasi itu lemah. Sama seperti kitab Anda. Berarti dia kalau misalnya, maaf bang, kalau misalnya Al-Quran ini, Al-Quran sebagai patokan. Setengah mati jelaskan sama Gurunda, aku belum paham. Lemah. Al-Quran mengatakan umat Islam beriman, beramal soleh, dosa-dosanya dihapuskan. Sekarang kalau Anda mau pakai itu, mau dosa yang mana lagi? Mau ditebus oleh Yahudi dan Nasrani, sementara dosa kami sudah dihapuskan? Berarti hadis ini tadi, bagaimana larinya hadis itu? Dosa-dosa umat Islam sudah dihapuskan. Dalilnya At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu semua pada hari perhimpunan. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa. Dan barang siapa, nah ini, dan barang siapa beriman kepada Allah, Islam kan, dan mengerjakan kebajikan, Islam kan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dihapuskan dosa-dosanya. Jadi dosa mana lagi yang mau ditebus oleh Yahudi dan Nasrani? Gak ada. Dosanya sudah dihapuskan kok. Apa dosa yang mau ditebus lagi? Dosa saya sudah dihapuskan oleh Allah. Apa yang mau dia berikan kepada Yahudi? Yahudi memang paketnya yang orang kafir dari Yahudi dan kafir dari Nasrani, paketnya memang sudah neraka. Ayatnya sudah saya bacakan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk, maka tempatnya neraka. Jadi hadits lemah itu begini, Bung. Contoh misalnya gini. Di dalam kitab saudara, Yesus berkata, misalnya ya, Lukas mengatakan, Yesus berkata, barang siapa minumlah darahku, minumlah, inilah darahku, inilah dagingku, barang siapa minum darahku, bla bla, barang siapa makan dagingku, bla bla bla. Siapa yang mengatakan itu?
Matius, penulis Matius. Nah, kita cari, benarkah penulis Matius ini pernah bertemu Yesus dan Yesus mengatakan itu? Setelah kita selidiki, ternyata penulis Matius tidak pernah bertemu dengan Yesus langsung. Matius bukannya murid Yesus, Bang. Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Dia dari 12 murid Yesus salah satu. Enggak, salah. Penulis Matius itu bukan Matius murid Yesus, bukan Matius Lewi, bukan. Tapi di kitab kita itu dari 12 murid Yesus itu salah satu Matius. Iya, tahu. Tapi yang saya maksud di sini, penulis Matius itu bukan Matius murid Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Matius berapa? 9 nomor 9. 9. Iya, 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepada Matius, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Ini bukti bahwa penulis Matius bukan Matius. Andaikan penulis Matius adalah Matius murid Yesus, maka bunyinya, setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku yang duduk di rumah cuka. Lalu Yesus memanggil aku, "Ikutlah aku." Maka berdirilah aku lalu mengikuti Yesus. Itu kalau penulis Matius ini adalah murid Yesus. Tapi buktinya tidak begitu. Dan memang secara tradisi penamaan kitab Matius itu nanti belakangan baru ditentukan bahwa ini tulisannya Matius. Dulu buku Matius itu tidak ditahu siapa penulisnya. Jadi buku Matius ini bukan murid Yesus yang menulis, Bang. Telah aja ini. Kalau Anda kritis terhadap hadits, coba Anda kritis terhadap Matius 9 ini. Benarkah begini penulisnya kalau ini yang menulis murid Yesus? Kalau Anda jujur, pasti Anda mengatakan, bukan, ini bukan murid Yesus yang menulis Matius. Tuh, bukti sederhana kan? Nah, berarti ini adalah cerita lemah. Bahkan bisa palsu karena penulisnya tidak berbicara langsung kepada Yesus, tapi dia hanya menyaksikan saja. Oke. Matius ini bukan penulis Injil, tapi kan pada dasarnya Matius itu benar adanya Matius itu sebagai muridnya dia. Iya, Matius muridnya dia, tapi yang menulis Matius ini bukan muridnya dia. Berarti ini bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, tapi ini adalah cerita yang dihasilkan dari penyelidikan. Nah, jadi pada waktu itu kan mereka itu bercerita bahwa pada waktu itu kan si Yesus melihat si Matius tuh duduk di rumah cukai. Oke. Orang lain nih yang nyatet nih, ya kan? Ya. Dia orang lain yang nyatet. Ya, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa catatan orang ini benar? Kenapa? Siapa yang memberikan legitimasi bahwa berita yang ditulis ini benar? Legitimasi. Ya, siapa yang memberikan legalitas bahwa cerita yang ditulis ini adalah cerita yang benar? Ya, kenapa benar? Ya benar, Matius itu muridnya Yesus. Betul, murid Yesus salah satunya Matius. Tapi cerita yang ditulis penulis Matius ini dari aspek mananya sampai kita mengatakan bahwa itu benar? Jangan sampai yang dipanggil oleh Yesus di rumah cukai itu adalah Pak Bom Bom. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah Matius, dan dari mana kita tahu bahwa itu adalah Yesus? Siapa ini penulis Matius ini? Siapa? Kan kita tidak tahu siapa penulisnya. Dan tulisannya ini yang membenarkannya siapa pada masa itu? Nggak ada kan? Seketika diimani saja. Berbeda dengan hadits. Kalau tadi Anda membaca, bahkan Anda membawa bahasa Arabnya segala macam, itu jelas dia. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Saibah, haddatsana Abu Asamah, an Talha. Jelas dia. An Abi Burdat, an Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
idza kana yaumul qiyamah bla 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 bla, kan jelas. Dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Kalau ini dari mana informasi ini? Kok tiba-tiba muncul? Yesus berada di rumah cukai dan memanggil orang bernama Matius, lalu mengatakan, mari ikutlah denganku. Itu siapa itu yang menulis kayak gitu? Berarti sama halnya kayak yang di hadis itu ditulis oleh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad kan? Kalau yang tadi Bung, itu masih mending. Kenapa? Karena saling terkait para pembawa berita ini. Dikatakan Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadits. Lalu dikatakan lagi kepada siapa? Amir bin Abdullah bin Qais. Lalu dikatakan siapa lagi? Talha bin Yahya bin dan seterusnya. Dikatakan lagi Hamad bin Usama bin Said. Lalu kepada siapa? Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Ibrahim bin Utsman. Berarti ujung-ujungnya kepada Rasulullah kan? Nah ini yang ditulis oleh di dalam kitab Matius ini ujung-ujungnya ke Yesus dari mana? Gak sampai ke Yesus dia. Oke. Berarti ada kemungkinan juga misalnya cerita dari tadi ini anak gak ada jujur-jujurnya nih daripada Al-Quran. Jadi gini, penulis Matius mengatakan Yesus berkata ikutlah denganku. Dari mana kita bisa mengatakan ini valid? Bahwa benar-benar Yesus berkata ikutlah denganku. Dari mana kita bisa tahu? Sementara Yesus tidak pernah berkata dan tidak pernah bertemu dengan penulis Matius. Bahkan nama dari penulis Matius pun kita tidak tahu siapa. Coba Anda baca dalam Matius 1 tuh. Ada nggak diceritakan kemudian di situ penulisnya? Ada nggak diceritakan? Matius 1. Ya, coba. Hanya dikatakan apa? Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Mana? Siapa penulisnya kitab ini? Siapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Matius 1. Iya, coba Anda baca Matius 1. Atau Matius 9 atau Matius berapa aja. Ada enggak? Ada enggak yang bisa baca Matius 1? Jatuh. Nah, silakan. Dan harus kan kau punya Bible, bacalah. Itu kan bahas silsilah kan di situ. Inilah silsilah Yesus. Atau Matius berapa aja deh. Ada nggak tertulis di situ tentang penulis Matius? Nggak ada. Ini silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Nah, ini berbicara mengenai Yesus. Mana bercerita tentang yang menulis? Ada? Enggak, dia jadi pada waktu itu dia sampai pada dia lahirlah dia dengan Bunda Maria. Iya, maksud saya dari mana kita bisa tahu bahwa penulis kitab Matius ini adalah murid Yesus? Mana? Data mana yang bisa kita pakai? Tak ada kan? Nah, tulisan-tulisan penulis Matius ini supaya kita anggap ini adalah sebuah kebenaran, apa? Gini Bang, kalau kayak gitu kan sama aja misalnya dari hadis yang tadi yang menuliskan sahabat-sahabat Nabi. Dari mana nama saudaraku Yesus, Bang Bernardo, lu muter-muter dari tadi. Saudaraku, ketika Anda berbicara mengenai hadis, disebutkan semua nama-nama yang nantinya berujung kepada Rasulullah. Contoh, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Suaibah. Telah menceritakan kepada kami Abu Usama. Dari mana Abu Usama menerima informasi? Dari Talha bin Yahya. Lalu dari Talha bin Yahya ini dapat dari mana? Dari Abu Barda. Abu Barda dapat informasi dari mana? Dari Abu Musa. Abu Musa ini kemudian berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Sekarang pertanyaannya, apakah Abu Musa ini sesaman dengan Rasulullah? Atau Abu Musa masih mendengar dari pemberita yang lain? Kalau Abu Musa bersama dengan Rasulullah dan dia mengatakan bahwa aku mendengar sami'u Rasulullah Muhammad SAW, saya mendengarkan Rasulullah berkata, dan dia benar-benar sesama dengan Rasulullah, dan dia benar-benar adalah sahabat Rasulullah,
dan itu semua pemberitaannya jelas tersusun sanadnya atau isnadnya, maka itu pemberitaan adalah sahih. Karena orang yang memberitakan ini menerimanya dari si fulan, dari si fulan, si fulan, di mana fulan ini bertemu dengan Rasulullah. Itu yang saya katakan tadi. Abu Bakar bin Abu Saibah telah menceritakan kepada menurutnya bahwa dia mendapatkan cerita dari Abu Usama. Abu Usama mendapat cerita dari Talha. Talha mendapat cerita dari Abu Burda. Abu Burda mendapatkan cerita dari Abu Musa. Abu Musa menyaksikan Rasulullah berkata. Nah, kalau ini penulis Matius, coba Anda lihat di Matius 1 tadi itu. Yang sederhana aja. Inilah silsilah Yesus Kristus. Dari mana penulis Matius tahu ini adalah silsilah Yesus? Siapa yang memberitakan kepada dia? Berarti beda kalau di hadis Bang ya, berarti mereka menceritakan Nabi Muhammad ya. Ini anak ini Ya, kalau beda. menyangga Beda, jagonya beda. dia. Oh beda. Beda. Nah, kalau hadis itu begitu Bang. Sifatnya hadis itu begitu. Dari Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Maksudnya mata rantainya jelas. Dari Bang Suma ke Bang Handi, Bang Handi kemudian pindah ke Dinda Ardiansa, Ardiansa pindah ke Ahisugi, Ahisugi pindah ke Bunda Rahma, Bunda Rahma kemudian yang mencatat. Pemberitaan itu runut dicerita sampai kepada Bang Suma. Bang Suma pernah berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Sampai kepada Bang Handi. Bang Handi mengatakan, saya menerima pernyataan Rasulullah bahwa beliau berkata tiada kemilau seindah sangsil. Nah, berita ini sampai kepada Ahisugi. Ahisugi mengatakan, saya menerima pemberitaan dari Bang Handi bahwa Bang Handi menyatakan Rasulullah bersabda. Sampai runut semuanya. Dikatakanlah bahwa berita itu valid atau sahih. Nah, sedangkan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa. Ini informasi dari mana ditulis? Ini ditulis siapa? Penulis Matius. Dari mana ini informasinya? Ini diambil dari mana? Maka itu kan benar adanya bahwa dari Nabi Musa, dari Kok Nabi Musa dibawa-bawa? Tidak, Bung. Ini penulis Matius tentang silsilah Yesus dapat informasi dari mana? Kenapa Nabi Musa dibawa-bawa? Ini dia cerita. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, Yehuda memperanakan Yehuda memperanakan Peres, Heran, Tamar dan Peres memperanakan Heran. Dari mana ini Matius dapat informasi ini? Oke, berarti kalau yang di Islam itu Kalau jawab dulu itu kenapa lu lari? Lu jawab dulu dari mana? Lu jawab dulu. ke bawah, terus ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi sampai Ini jago menyangga doang ya, ini. itu sahih. Itu namanya valid beritanya, informasinya tidak diragukan. Nah, ini penulis Matius menulis Salomo memperanakan Rahabim, Rahabim memperanakan Nabi, Abi memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Asa, Asa, itu dari mana dia dapat informasi ini? Dari mana? dari yang dicatatkan gitu. Ya, dari mana dia dapat informasi sehingga dia nulis kayak gini? Ya itu kan silsilah Bang, diceritakan kalau misalnya Iya, saya tahu ini silsilah, ini bukan menu daftar makanan rumah makan Solo, bukan. Ini silsilah Yesus menurut penulis Matius. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu informasi silsilah Yesus ini? Ini mana main-main doang ini Banyuma. Cuma ngecengin doang Banyuma, nunggu memancing Banyuma supaya emosi. Ya Dari sudah tadi, kalau begitu. Ya sudah ya, teman-teman silakan diambil alih dulu saya. Mau bikin kapurung dulu saya. Allahu Akbar. Dia Ya, mancing silakan doang Bang. dari tadi. Ya, silakan Saudara Fernandos, silakan. Dilanjut. Fernandos itu Matius menulis, siapa yang ngasih info isi tulisannya, siapa yang ngasih tahu sehingga dia menulis? Jawab. perjanjian lama Bang, anak Daud, terus Abraham. Itu kan ada Ini Matius menulis. Nah, isi tulisannya itu silsilah Yesus. Siapa yang kasih tahu dia menulis? dari kitab perjanjian lama. Memang ada Yesus di perjanjian lama. Abraham, Yakub. Ya, emang ada Yesus di perjanjian lama.
Nah, di perjanjian namanya silsilah. Sebelum Yesus ada, dibuatlah silsilah. Oh, jadi Matius mencontek di kitabnya Yahudi. Itu yang Matius mencontek gitu. kita tahu. Jawab. Jadi Matius mencontek gitu. Kenapa? Ya di kitab mana yang dia contek? Yang mana dicontek? Yang mana dia contek? Bukan dicontek. Nah, terus gimana? Dapat dari mana itu tulisannya? Di kitab Taurat. Ya Taurat yang mana? Ini kan juga Ya Taurat yang mana? Kalau nggak gue turunin nih, Taurat yang mana? Jangan marah-marah Bang. Enggak, kesel gue dari tadi. Taurat yang mana? Yang mana? Kenapa? Taurat yang mana yang dia tulis? Di mana ngambilnya? Coba Bang. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Ketika ditanya pura-pura bego. Ketika dia bertanya kritis, berkali-kali dijelaskan masih blow on. Kalau ditanyai pura-pura bego. Nggak boleh begitu. Ayo jujur jawab. Bang, saya hanya menyampaikan, bertanya. Saya tanya baik-baik ya. Awas lu kalau nggak ngerti bahasa Indonesia lo. Gua buka mulutmu, baru gua isi kopi susu. Sekarang dia kutip di Tauratnya. Mau dong. Mau ya? Mau dong isi kopi susu ke mulut. Asalkan jangan Tuhannya kena lempar batu di kepala pecah. Tapi kan belum selesai ya Bang Juma. Kopi susu campur minyak rem. Kamu ada minyak remnya? Nggak jadi. Kasih aja si pengikutmu dia minum. Ditanya baik-baik, dari Musa lah, dari Taurat lah. Apa kau ini kok Matius nyontek? Sono deh, aduh. Kau ini benar kata Bunda Rama, kau tajam sekali mengoreksi. Tapi giliran ditanya balik, belaga bego kamu Udah diam, udah. Kalau Bang Juma kan dia udah tahu ahlinya. Makanya layak dan pantaslah saya misalnya bertanya. Bukan bertanya, lu cuma ngecengin doang. Sekarang kenapa? Pertanyaan Bang Juma masa kau nggak jawab? Yaitu Matius menulis, ngambil dari mana? Dicarikan. Itu kenapa? Karena ilmu saya kan tidak. Itu Matius menulis, ngambil dari mana? Bilang aja saya nggak tahu. Selesai. Hari gitu Bang. Nah, kau tahu nggak? Satu itu masih banyak ngomong ini nih. Bilang, gua kalau moderator gua turunin loh. Sayang ini akun baru loh. Bener. Ali aja ke situ si pengikut. Suruh dia dulu istirahat, dinginkan dulu otakmu itu. Biar kau pintar dikit kalau ditanya. Pengikut silakan. Kau diam dulu Bang. Halo, selamat malam Zumai. Jadi gimana sih malam tak? Jadi kita bahas. Ditutup juga. Bernardes kau diam dulu. Ya, lama-lama kau saya lempar kau air panas. Nggak enak rasanya dong kalau misalnya. Ngeri kali ya. Aku masih ini Bang Juma, apa namanya, menyimak semua penyampaian yang Bang Juma jelaskan dari semalam itu. Saya sudah telaah, saya sudah mencocokkan semua dari yang berapa tadi, Lukas berapa semalam Bang Juma yang bilang Bang Juma itu mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai yang pemberi itu, ingatnya pemberi apa? Dari Bang Juma itu. Sebutkan aja keluhnya, pasti kami hafal. Keluhnya apa? Kenapa Bang? Sebutkan aja keluhnya, nanti diingatkan. Iya, itu yang semalam lupa semalam itu yang bilang, tapi terlalu ini sih Bang Juma, apa namanya, menjatuhkan. Itu yang buat saya masih pengen, apa sih namanya Bang, ingin merubah gitu loh, tapi jangan sampai menjatuhkan tuh. Coba kau benturkan kepalamu di tempat belah kiri, pasti kau ingat. Coba. Jangan dulu, wah, saya nggak mau. Aku, Bang,
abang-abang semua di sini. Maaf banget ini ya, walaupun maaf nih saya masih menyimak tentang. Oh, kalau nggak salah semalam itu bahas Bintang Timur Lucifer kalau nggak salah. Nggak saya kesana. Oh, Nggak saya kesana, bukan. Saya ngebahasnya masalah saya tuh dijelaskan sama Bang Juma. Ya Tuhan, aduh, malu. Malu. Apa sih? Pengikut kau ngomong apa sih? Jelas kata-katamu Sahabat Bumi. Kenapa kau tuhankan Yesus? Belum tobat-tobat udah abad 21 bang. Kenapa? Apa tuh? Imanmu itu berdasarkan apa tuh? Kau menuhankan Yesus itu berdasarkan apa? Apa dari kata-kata nenekmu, mamamu, atau dari tetanggamu, atau berdasarkan apa? Silakan. Itu pengikut Yesus karena ya ada kasih itu. Kalau Kasih. Tuhan itu benarkah maha besar? Iya benar. Nah, benarkah Yesus itu punya hidung? Punya dulu sebelum meninggal. Bagaimana model hidungnya Yesus ketika dia maha besar? Mancung. Mancung saja. Ya kan tanyaan hidung kan. Ya. Hidung. Mancung mana dengan linggis? Berarti lubang hidungnya bisa lewat truk itu. Maha besar. Mancung mana dengan linggis? Kodongnya. Lebih tajam lah linggis lah. Besar mana daripada drum? Drum. Coba kau bayangkan di Tuhanmu itu ada di bagian hidungnya itu benda sebesar drum. Cakep dak? Jangan drum, tangki Pertamina lah. Cakep dak Tuhan kau tuh? Bisa nggak dituhankan yang kayak gitu? Tidak. Nah, sekarang kalau ada orang membesar hidungnya kayak drum, itu penyakit apa namanya? Kaki gajah. Kanker hidung lah. Tumor. Kanker hidung. Tumor kanker, betul? Iya kanker hidung. Kanker hidung. Kalau menyebar sampai ke telinga sebelah kanan, membesar seperti ember, apakah masih layak Tuhan kau itu kau sembah? Puji Tuhan aja lah. Maksudnya Semoga apa? Semoga aja masih bisa karena ya tetap aja melekat dalam hati nama Tuhan Yesus. Masih bisa ndak dia lari kalau ada anjing gila dari belakang kalau hidungnya sebesar drum? Gak bisa lah, kan berat. Masih bisa? Masih bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi Bisa? Nggak kencang larinya. Digigit ndak dia sama anjing gila? Iyalah. Kalau sudah digigit kena nggak dia rabies? 50-50. Ini yang mau kau tuhankan sifatnya Tuhanmu kayak gitu? Bang Juma, jangan yang menjatuhkan ya. Bukan menjatuhkan. Tuhan itu maha besar. Itu terjadi. Pengakuan di dalam kitab yang Anda pahami itu, di dalam Alkitab, Tuhan itu maha besar. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Coba Anda lihat dalam Mazmur 96 nomor 4. Sebab Tuhan itu maha besar. Bayangkan itu betisnya Tuhanmu. Bagaimana itu ininya mamanya ketika dia keluar, Tante Maria ketika keluar yang maha besar lewat itunya? Langsung robek. Gimana itu? Bang Juma, aku mundur dulu Bang Juma, aku cabut dah. Pusing dia. Ya ceritanya.
Kenapa? Tuhan itu maha besar, itu tidak bisa kita pungkiri. Iya. Sedangkan kau menuhankan Yesus. Kalau dia maha besar, kira-kira giginya itu sebesar apa? Sekop. Sebentar dulu Bang Juma sebentar dulu aku kasih tahu dulu kawan-kawan yang di bawah nih yang tapping nih. Nggak usah kasih apa-apa Ji. Aku nggak butuh itu ya. Cuma aku pengen sama Bang Juma aja. Itu dia. Butuh koin tidak. Aku nggak butuh yang tapping di bawah kawan-kawan di bawah itu jangan kirim apa-apa ya. Aku cuma pengen penjelasan sama Bang Juma. Itu aja. Terima kasih. Itu dia. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Jadi kalau Tuhanmu seperti itu modelnya terus dikatakan maha besar, raksasa dong dia. Iya. Iya kan? Iya, mulai terbuka nih kepalaku sekarang nih dari semalam itu. Dari itu yang dia. Bilang gila terus pakai sendal sebelah kiri. Gitu nih. Sekarang percaya enggak di dalam Lukas 2 itu kalau Tuhanmu itu disunat pada hari ke-8? Percaya enggak? Iya. Percaya kan? Nah, iya. nonotnya yang disunat itu maha besar juga. Iya, udah gede disunat. Lalu disunat pakai gunting apa? Kapak kali ya? Berarti guntingnya lebih besar toh daripada itunya? Iya. Ini bukan menghina enggak, ini cuman merangsang otak kita itu untuk berfungsi. Berarti ada yang pernah melihat nonotnya Tuhanmu. Betul? Iya, pengikutnya. Mati meja. La haula wala quwata illa billah. Otak. Itu kalau dia pipis itu bisa satu sungai itu, betul? Bang Juma jangan jatuhin please. Mau kayak mana? Memang sudah sifatnya kayak begitu. Belum lagi matanya. Mati meja. Coba kau bayangkan itu matanya maha besar. Kalau dia berkedip, baru berkedip sebelah ke kamu. Hambaku. Nah, kedipkan matanya samamu. Ping, mati meja. Gimana mata besar? Nah, kalau dia becekang, kenapa itu? Apa bahasa Indonesia itu becekang? Kalau menangis Ki Gurunda bagaimana Mikul? Banjir di rumahnya. Belean. Kalau kena belean matanya gimana toh? Ya sebesar kerak nasi apanya? Kalau menangis Ki, menangis Ki. Kan Tuhanmu 100% manusia, maka kamu harus sifatnya itu harus manusia. Siapa suruh? Makanya Tuhan itu di agama Yahudi dan di Islam juga itu Tuhan tidak serupa dengan manusia. Lah Tuhanmu bukan serupa lagi, tapi jadi manusia. Ayo, siapa suruh? Semua aku datang besok. Sebentar dulu Ji. Buat ini kawan-kawan itu jangan nuduh-nuduh saya naik nyari koin. Tidak. Saya tidak cari koin. Di sini saya pengen ngobrol sama Bang Juma. Saya nggak butuh koin. Kenapa kau tanggapi yang dibawa sih? Enggak, benar itu ada yang bilang saya itu naik di. Ya udah kau turun di bawah lah, ajak dia ngobrol. Saya di sini mau ada penjelasan dari Bang Juma tapi jangan sampai ngejatuhin. Ya nggak menjatuhin, cuman tarafnya ini sekarang adalah taraf penyadaran akal sehat bahwa Tuhan itu mustahil manusia. Itu tadi. Kamu tahu ikan bandeng? Tahu. Banyak tulangnya? Banyak. Kalau kira-kira yang kau sembah itu makan ikan bandeng, keselak, gimana cara ngobatinnya? Ya nggak bisa lah, kan udah
Kasih air panas. Kasih air panas, melupu lidahnya. Tidak, yang Loh, tidak terlalu air panas melepuh lah lidahnya. Kena sariawan lagi dia. Dibawa lagi minum vitamin C, dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, tinggi gulanya, kena penyakit gula kering. Kurus lagi dia. Mana tuh? Disusahin lagi ibunya. Bapak tirinya hanya kerjanya kayak begitu, keluar biaya segala macam, membiayai. Tuhan apa ini Tuhan? Tuhan itu mengurusi makhluknya, bukan dia yang diurus sama makhluk. Kayak gula kering, kodong. Iya, anak kena gula kering, ditambah lagi urat asam, selesai sudah. Kena lagi sakit gigi, mati meja. Asam urat jangan dibalik-balik. Asam urat. Aduh. Bang Juma. Makanya kok jangan menuhankan manusia, pengikut. Jangan menuhankan manusia, bro. Bagus kalau ada BPJS-nya, ya kalau tidak ada. Ini aja. Kata si Luka banyak donaturnya. Makanya itu nggak boleh kita itu menuhankan manusia atau menganggap Tuhan kita itu jadi manusia, karena kalau dia jadi manusia berarti sifatnya sifat manusia, iya kan? Iya. Nah, itu dia. Gimana dong? Kalau dia jalan tidak pakai sendal, tusuk paku, infeksi dia. Nggak Kena kebayang tetanus. kalau dia kena penyakit ambeien. Itu bahayanya, saudaraku ya. Jadi saya rasa berpikirlah baik-baik ya. Apakah benar? Karena setiap manusia itu punya potensi mengalami hal tersebut. Itu supaku, Bang Juma izin. kena diare. Bang Juma izin. Ya. Yang tadi penyampaian tentang apa namanya yang disampaikan sama kawangku tadi itu yang apa tentang bahasa Arab itu lupa gue, nggak ngerti juga sih. Itu Bang Iya, Juma hadits. hadit ya, hadit. Saya Hadis, bilang saja hadis. ya saya dengar Kenapa? tadi itu saya sangat menyimak, maaf nih Bang Juma, saya nyatakan maaf sampai saya tuh ajak tadi si kawang yang tadi itu buat barengan login kan, saya di bawah tapping, tapi nggak pernah dijawab. Nah itu dari awal Bang Juma menjelaskan tentang adit tadi itu, saya tuh udah bergetar, itu lah benar juga siapa yang disampaikannya gitu, sangat masuk di akal gitu. Tapi untuk melanjutkan suatu kemauan saya untuk menjadi muslim belum dulu Bang Juma. Saya masih Kenapa? Tunggu Tuhanmu kena infeksi. Infeksi saluran pencernaan. tapi saya cuma pengen terus mengikuti dulu penyampaian perbedaan yang Bang Tunggu Juma kalau usus turun, hernia yang menyamakan tentang Bible dengan yang Al-Quran gitu, biar dengan Alkitab saya dengan Al-Qurannya Bang Juma gitu, mungkin ada kesamaan atau dengan dari Lukas terus Yohanes terus pokoknya yang semuanya itu harus ada mencakup kesamaannya. Kalaupun sama nanti dalam isi Bible dengan isi yang di Al-Quran, saya siap ada di depan Bang Juma. Salah begitu. Anda membandingkan antara Al-Quran yang wahyu dari langit dengan buku yang dihasilkan dari pengabaran. Dari orang-orang yang ada dikumpulkan berita-berita lalu dibukukan. Itu surat kabar namanya, atau majalah, atau karya ilmiah atau karya tulis. Jangan Anda bandingkan dengan Al-Quran. Tidak cocok itu. Jadi kalau Anda ingin mengatakan nanti Anda bersyahadat ketika ada kesamaan, ya mau disamakan seperti apa? Al-Quran tidak akan pernah berubah. Yang punya potensi untuk berubah menyamai Al-Quran hanya kitab saudara, karena dia selalu direvisi. Kalau Al-Quran tidak pernah direvisi dia. Iya sih, pernah dengar itu yang direvisi itu. Nah, itu dia makanya.
Yang pada intinya kebenaran itu kita lihat dulu dari aspek siapa yang disembah. Itu dulu. Umat Islam menyembah kepada hakikat yang maha suci. Saking sucinya, Anda mau melempari batu nggak bisa. Karena dia bukan makhluk. Nah sekarang kalau Tuhan mau lempari batu, kepalanya pecah nggak? Ya pecah lah, kan banyak yang lempar. Nah, itu yang Anda tuhankan. Nah, sekarang saya tanya Bang Juma nih. Di dalam Islam Bang Juma, yang diimanin secara keseluruhan apa aja itu? Saya pengen tahu itu. Yang diimani Al-Quran dan hadis. Ya itu yang kami imani. Sehingga kami sehingga dua kitab ini menjadikan kami yang seperti sekarang ini. Cita-cita kami ya insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti penyembahan kepada Allah dan sempurna kepada hubungan kami kepada sesama manusia. Islam, Al-Quran yang membimbing kami untuk itu. Nah sekarang, apakah Bible yang membimbing Anda kemudian untuk menyembah Yesus? Kalau Anda mengatakan iya, mana dalilnya? Yesus mengajarkan agar Kristen mempertuhankan dirinya. Ada nggak dalilnya? Tidak ada sih, sama sekali sampai sekarang belum saya. Ya nggak ada. Berarti landasan ketuhanan yang ada di dalam iman saudara itu cuma doktrin dogma. Bagaimana ceritanya manusia dikasih akal, tetapi dalam hal keyakinan hanya berdasar dogma? Percuma dong Tuhan memberikan akal kepada kita. Tuhan itu kan maha tahu. Berarti Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Tuhan tahu seperti apa Tuhan memberikan penjelasan, keterangan, aturan, perintah dan larangan kepada manusia. Tapi kalau tidak ada perintahnya, lalu kemudian manusia itu terlunta-lunta kemudian menyembah kepada sesamanya manusia, ini Tuhan, bukan dia yang mewahyukan buku tersebut. Andai saja Yesus Tuhan, tetapi di dalam Bible itu tidak ada perintah untuk menyembah kepada Yesus, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan pesan supaya manusia itu kemudian mempertuhankan dirinya. Itu kalau dia Tuhan, maka dia tidak layak jadi Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu harus menyatakan sesuatu kepada ciptaannya dengan perkataan yang sesuai dengan akal manusia itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang mengutus manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi sebagai penakluk. Tapi Tuhan pula yang memberikan buku panduan, tapi tidak selaras dengan akal. Bagaimana ceritanya? Sedangkan pabrik mobil, ketika mereka mencetak mobil, maka buku panduan mobil tersebut pasti akan berkesesuaian dengan mobil tadi. Kulkas, ketika kita beli kulkas, ada panduan kulkasnya. Tidak mungkin kemudian panduan, dan tidak mungkin kemudian kulkas itu buku panduannya membahas tentang sepeda. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Pak Bri ini tahu, ini produk saya yang bikin pintunya, saya yang bikin lemarinya, saya yang bikin raknya. Maka keterangan-keterangan tentang pintu, rak dan seterusnya itu harus terurai dengan konsep yang ada. Lah ini Tuhan memberikan otak kepada manusia, lalu memberikan firman di dalam sebuah buku, tapi antara otak dan buku bertentangan. Ini Tuhan yang gagal. Atau jangan-jangan buku yang Anda jadikan sebagai kitab itu bukan firman Tuhan, dan Tuhan yang Anda sembah itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Aduh, merinding kan? Kalau Islam kan tidak. Al-Quran, akal. Ada enggak yang bertentangan dengan akal manusia, dengan akal manusia yang jujur dengan Al-Quran? Ada enggak? Tidak. Contoh misalnya, ketika turun Al-Quranul Karim, ya, ayat pertama dari surah pertama, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa kata Al-Quran? Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Nah sekarang manusia diutus ke atas muka bumi ini menjadi pemimpin. Bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak membaca? Orang jadi profesor, apa awalnya? Membaca. Orang menjadi dokter, apa awalnya? Membaca. Mau jadi apapun kita yang tujuannya memimpin,
berfaedah, berguna bagi kehidupan diri kita dan kehidupan orang lain dan bahkan untuk alam semesta, maka poin utamanya adalah membaca. Baca dengan pikiranmu, baca dengan perasaanmu, baca dengan matamu, baca dengan hatimu, baca. Maka pencapaian tertinggi yang dapat ditemukan oleh manusia di atas muka bumi ini karena ikra, membaca. Orang menemukan pesawat karena ikra. Orang menemukan listrik karena ikra. Orang menemukan komputer karena ikra. Semua karena ikra. Ini baru firman Tuhan. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ikra, baca kata Allah. Baca. Wa rabbukal akram. Baca dengan nama Tuhanmu lah yang maha mulia itu. Allati 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang manusia tidak ketahui. Karena Tuhan itu maha mengetahui, maka aspek kitab suci harus sebagai penjabar, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai instruksi, perintah dan larangan. Harus komprehensif di dalamnya. Tidak bisa akal-akalan. Nah, ini ketemu Anda apa? Pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Apa? Tuhan kok lahir? Ini sudah ini gagal. Tuhan kok ada kayak gitu kali? Sudah disetting. Tidak mungkin akal sehat manusia bisa menerima Tuhan lahir. Yang namanya lahir berarti hal yang baru. Yang namanya Tuhan bukan hal baru. Tuhan itu tak ada yang mendahului. Dia yang maha awal. Tak ada yang mendahulinya. Loh, kok ada Tuhan baru? Berarti lebih duluan ibunya daripada dia. Ini bukan Tuhan. Tapi dituhankan. Kenapa dituhankan? Karena gagal akal. Kenapa gagal akal? Karena mengikuti nafsu. Kenapa mengikuti nafsu? Karena nggak mau taat perintah. Kenapa nggak mau taat perintah? Karena tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena pada dirinya dikuasai makhluk gaib. Apa itu? Makhluk halus. Apa itu? Iblis. Lucifer. Tidak ada kejatuhan di atas muka bumi ini. Bukan karena perut. Semua karena perut. Adam jatuh karena perut. Bukan karena wanita. Tapi karena perut. Makanya Al-Quran mengatakan, makanlah hal-hal yang halal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan menjatuhkan manusia dari aspek perut. Makanan. Orang disumpah Al-Quran sebelum menjabat. Orang disumpah pakai Bible sebelum menjabat. Demi Allah, demi Tuhan, saya akan melakukan amanah. Apa yang terjadi? Korupsi, koruptor, nepotisme. Kenapa? Perut. Al-Quran pun dilanggar, kitab suci pun dilanggar karena perut. Jadi kalau ada agama, tidak ada lagi larangan, jangan makan ini, jangan makan itu, berarti agama ini sudah berkongko-kongko dengan hal pembebasan terhadap penghambaan manusia terhadap Sang Khalik. Makan semua dimakan, minum semua diminum. Bagaimana? Sementara iblis masuk ke dalam zona penyesatan terhadap manusia melalui perutnya, makanannya. Makanya kenapa babi itu diharamkan? Untuk menguji manusia. Mana yang di antara mereka yang bisa menahan nafsu dari hal-hal yang diinginkan oleh perutnya? Mana yang benar-benar mengikuti perintah Tuhan? Mana yang tidak? Karena iblis gemar kemudian hal-hal yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka iblis memoles semuanya itu. Hukum-hukum Tuhan. Sebentar, sebenarnya. Iya, silakan. Tuhan Yesusku, mohon petunjukmu. Di dalam Matius 7 nomor 15, di situ dikatakan bahwa waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Tanda-tanda nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, tanda-tanda pengikutnya, tanda-tanda buahnya. Bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku.
bermukjizat pakai namaku, dan itu Anda lakukan barusan. Tuhan Yesusku. Nah, kalau Anda memanggil Yesus Tuhan, itu tanda-tanda dari buah nabi palsu. Coba Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Makanya di data nomor 22-nya dikatakan begini, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa katanya? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda hari ini boleh dengan serampangan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Boleh, boleh, sangat boleh, sangat boleh. Tapi ketika Anda mendudukkan akal Anda pada koridor yang sesungguhnya, yaitu alat untuk mendeteksi antara hak dan yang batil, antara yang benar dan salah, maka Anda akan menemukan diri Anda pada kekonyolan yang nyata. Bagaimana mungkin Anda memanggil oknum yang justru akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Coba Anda baca tuh. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaannya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa? Alan, noise Alan. Di-mute dulu Alan. Ya. Atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Anaknya Tante Maria. Atas kehendak siapa? Kan syaratnya harus kehendak Bapa. Atas kehendak siapa? Di mana Allah Bapa memerintahkan sembahlah Yesus? Di mana? Di mana? Di Bible. Ya, tunjukkan dalilnya. Di mana itu tertulis? Kalau ada, saya nikah lagi besok. Enak banget itu. Mana? Mana dalilnya? Sembahlah Yesus. Mana? Enggak ada. Maka siap-siap aja Anda diusir. Ketika akal Anda pensiunkan, sebagaimana apa yang diceritakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 21-22, maka inilah yang terjadi. Akal Anda dikebiri, otak Anda nggak berfungsi. Yang Anda cuman imani aja, yang ada cuman imani aja, percaya saja. Bukankah Yesus mengatakan kasihilah Tuhan dengan akal budimu? Berarti harus akal ini menjadi ujung tombak. Kita datang ke suatu tempat, kita disuruh menyembah kepada anak orang. Ibunya yang melahirkan anaknya ini semanda kepada anaknya. Bapak tirinya nyembanda kepada anaknya. Saudara-saudaranya nyembanda kepada ini. Yohanes sepupu sekalinya menyembanda kepada dia. Elizabeth dan Zakaria, om dan tantenya menyembah kepada orang ini. Tidak ya? Tidak. Lalu kalian itu siapa? Kok datang-datang nyembah anak orang? Kan dia sudah mengatakan waspadalah, akan datang penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Iya, benar. Nih, baru paham nih jadi. Boro-boro kaum keluarganya nyembah malah dibilang Yesus orang gila. Orang gila. Lah gimana itu? Markus 3:21 Bang. Loh, Markus 3:21 Bang, Anda baca Bang. Boro-boro mereka menuhankan Yesus, malah dibilang gila Yesus. Bacalah. Markus 3:21 Bang. Ya udah ada paham tadi yang sampaikan Bang Juma, ya benar-benar. Tidak ada yang menyembah dari kakeknya. Tidak ada yang menyembah. Bla bla bla. Ya benar sih. Ada. Kita yang dibodoh-bodohin, benar sih. Gitu dong. Ini maksud saya. Ya, kita diberi akal oleh Allah. Kami umat Islam itu mengatakan Islam itu agama yang hak, agama yang benar, karena kami telah mengikuti pengajaran Al-Quran menggunakan akal sebagai alatnya, sebagai filter. Benar tidak ini? Benar tidak ini? Tapi ternyata akal mengatakan benar. Iya.
Ya. Baru kebaca semuanya ini. Nah begitu saudaraku ya. Jadi ya cobalah, saya tidak mengajak Anda untuk menjadi pengikut Rasulullah atau menjadi Islam, enggak. Tapi akal manusia memang saya benar, Bang Juma. betul. Akal manusia itu satu paket dengan Al-Quran. Datang kepada Al-Quran. Al-Quran juga yang datang kepada Anda. Ketika Al-Quran mengejar akal sehat Anda tapi Anda berlari, itu artinya Anda kufur. Coba, di mana lagi di dunia ini tidak ada Al-Quran? Setiap hari dibacakan Al-Quran. Masjid-masjid membacakan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Quran digaungkan di mana-mana. Kalian aja yang berlari. Tetapi semakin Anda berlari, Al-Quran akan semakin menghimpit kalian dengan kebenarannya. Gak bisa Anda lolos. Mau lari ke mana? Ya benar ya. Begitu juga sebaliknya. Semakin Anda kejar Bible dengan akal, Bible akan semakin menjauh meninggalkan Anda. Kenapa? Karena memang unsur paketnya tidak bisa dipaketkan dengan akal. Semakin Anda mengejar Bible untuk masuk akal, semakin akan menjauh Bible itu. Begitu juga sebaliknya. Semakin Anda menjauh dari Al-Quran, Al-Quran akan mengejar otak Anda itu. Kenapa? Karena Tuhan pencipta kita memberikan chip memori berupa akal di kepala yang berkesesuaian dengan kitab sucinya, wahyunya Al-Quranul Karim. Anda mau lari kemanapun, Anda akan dikejar dengan kebenaran Al-Quran. Begitu juga sebaliknya. Mau Anda menggunakan ilmu apapun terhadap Bible, tetap aja irasional. Makanya belum ada orang menjadi pakar ilmuwan dengan menggunakan Al-Quran sebagai menggunakan Bible sebagai asasnya. Belum ada negara yang hebat di atas muka bumi ini, meskipun mayoritas penduduknya, presidennya, menteri-menterinya semuanya Kristen, tidak akan pernah bisa menjadikan Bible sebagai asas negaranya. Gak bisa. Kenapa? Karena Bible semakin dipelajari akan semakin menjauhkan manusia itu dengan akalnya. Bagaimana mungkin Tuhan datang jadi manusia, setelah jadi manusia diludahin sama ciptaan, ditampar sama ciptaan, ditelanjangin sama ciptaan, ditombak sama ciptaan, digantung sama ciptaan, mati. Akal mana yang bisa make itu? Nggak bisa. Maka semakin dipelajari, akal akan semakin menjauh. Berbeda dengan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Sesuai dengan akal. Tak ada yang bertentangan dengan akal.
Tapi kalau yang Anda punya, pada mulanya bumi kosong, roh Elohim melayang-layang. Apa itu? Dan Al-Quran. Iya, gimana bang? Kosong ada air. Sadu banget tadi tuh. Al-Quran. Ini Al-Quran kalam Allah. Perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalam Allah, perkataan pencipta alam semesta. Bagaimana tidak indah? Pasti indah. Karena ini adalah perkataan pencipta kita, bukan perkataan manusia biasa. Sedangkan ini bukti kebenaran itu, sahabat. Kebenaran itu akan selalu diungkap, bukan diumpetin. Al-Quran kemudian dijabarkan dengan aslinya, original teksnya. Tidak seperti kitab Anda, disembunyikan aslinya. Ada apa? Katanya firman Tuhan, kok diumpetin? Saya nggak bisa ngomong apa-apa Bang Juma. Soalnya tadi demi Tuhan Yesus saya sampai netes dengan apa ayat tadi itu. Sahdu banget. Ya, kitab Anda juga sahdu sebenarnya. Kalau Anda bisa membacakannya dalam bahasa Yunani, Anda juga sahdu. Saya mata terdengarnya itu. Nah, demi Tuhan Yesus. Pasti bahasa Yunani yang kemarin itu. Dan kalau misalnya kitab saudara yang dibacakan kemudian, apakah sama rasanya? Contoh. Kayak beda-beda soalnya. Otan olos kosmos ke pastes le kai otan esos patistike kai parapesotan oi aura ono iksan kai to agiopema kategopi ke pano tau meti marfi patiste. Sama ndak? Jarang dengar di gereja, cuma penyampaian, cuma kayak sama ndak itu? Esi agopi menos moyus sena ai mai poli apkaristi menos. Sama ndak yang tadi? Sama ndak? Satu orang yang sama, suara yang sama, tapi susah untuk, kenapa? Karena ini bukan kalamullah, ini perkataan orang. Otan olos kosmos aice baptistei kai otan eisos baptistike kai proset potan au urau oi anoiksan. Agak tuh udahlah ya, sekarang semuanya kita kembalikan kepada saudara bahwa tugas kami hanya memberikan peringatan. Anda mau beriman silakan, Anda mau kufur tentang kebenaran yang kami sampaikan juga silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tidak seperti dalam kaidah agama saudara, pergilah beritakanlah kepada seluruh makhluk, barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Saya kira begitu untuk sementara. Saya bikin kopi dulu campur masako. Silakan, yang mau ambil alih silakan. Akhi Sugi, kok enggak? Mangga. Berarti itu blenderku bahasa Yunani ya, kosmos. Kosmos. Apa Mi? Itu tidak ada. Kosmos. Hermosa sudah ada. Baru aku tahu. Kosmos. Pengikut kenapa kok nggak pakai akalmu bro? Pakailah akalmu ah. Baru selama 1 bulan ini aja ngikutin yang minggu-minggunya 4 minggu ini. Bro, kamu bahagia dalam keadaan seperti ini kah? Kalau saya dengar tentang penceramanya dari Bang Juma, ya cukup terbuka juga sebenarnya, batin semua dari akal, pikiran semua sih. Tapi sama ini juga sih sebenarnya, tapi saya harus gimana sih? Harus saya mempertanyakan dulu suatu yang harus saya belum bisa dijelaskan sama pendetanya, itu salah satunya. Kayak kira-kira kalau kamu bertanya kamu pada pendeta, apa yang kamu tanya? Nanti aja, nanti saya kasih tahu di sini setelah saya mempertanyakan. Ini sangat rahasia buat saya.
Yang apa Ya yang kira-kira apa? Nanti Bang Juma menjawab. Blender kue. Nanti Bang Blender Juma kue. Kosmos tidak itu Ji, bukan bahasa Yunani ya. kira-kira nanti kira-kira kau bertanya pendetamu apa? Kau tanyalah Bang Juma apa? Supaya ada perbandingan gitu loh jawabannya nanti. Beneran Apa sih itu? Menyesal beli. Menyesal beli. Apa sih itu? Beneran bisa-bisanya. Blender kue bahasa Yunani paling Kosmos Yunani itu paling. Yunani itu kosmos tadi disebut sama Bang Jumai. Bisa-bisanya bener apa? Ada deh. Kosmos. Tapi demi Tuhan Yesus tadi itu sampai menetes air mata mi. Dengar ayat Kau Tuhan Yesus terus orang Al-Quran kau Tuhan Yesus Dah tanya itu Tuhan Itu mah dia, biarinlah Bunda Rama. Jangan diprotes, biarin aja orang masih dia meyakini Yesus Tuhannya kok. Kosmos itu artinya apa Bunda Rama? Tunggu 1 bulan Agustus Blender. ini aja Bang Juma habis itu. Dunia. Kamu tuntun saya lebih. Kemarin yang tetangganya Bang Juma ini bukan? Yang siapa? Menyenyehe siapa tuh? Beda orang. Beda. Ini baru dia 2 kali masuk kelas. Ini kan mata kuliah di sini 3 SKS saja. Soalnya Nanti kemarin pertemuan nangis juga keempat itu. sudah bisa syahadat. Saya mau buka on cam nih tapi tidak bisa, baru sedikit. Iya, nanti Ya udah nanti aja kalau mau syahadat mau kita syahadat, mintakan. Iya, tapi aku mau selesaiin dulu nih yang 4 minggu ini dulu. Iya, silakan. Kosmos tadi. Berapa kali pertemuan lagi kira-kira? 1 bulan ini saja. Bulan pertemuan lamanya itu. Tidak. Saya mau harus ada ini dulu juga. Bang pengikutmu. Ya. Anda pernah nggak pernah baca ayat Bible kalau dibaca bikin pernah itu. Coba Anda buka 2 Raja-Raja 18-27 Bang. Itu kalau dibaca di restoran kamu bisa benjol kepalamu dilempari piring tuh Bang. Baca Bang, ada Bible di situ Bang? Tidak ada. Tidak ada. Bunda Rama, bukain dong Bunda Rama. Yeskiel. Bukan. 2 Raja-Raja 18-27. Kawinilah pesan dari Bukan. 2 Raja-Raja 18-27 coba. Itu orang lagi makan loh di restoran loh. 27. Adakah Tuanku? Apakah kata-kata haram ini harus aku katakan kepada Tuanku dan kepadamu saja? Bukankah kepada orang yang duduk di atas tembok yang sedang makan tai dan minum air kencingnya sendiri bersama kamu? Coba itu baca itu. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu? Dan kenapa pula ini HP? Bentar. Mana dia? Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya? Astagfirullahaladzim. Yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Mual aku. Jijik kali nih Bibelmu Padahal aku lagi buat ini goreng telur nih. Buat sahur ya. Gimana bro? Ayat itu gimana menurutmu bro? Itu nggak pernah. Ya lanjut Bang, bisa bagian itu. pendengar aja. Salam dari NTB. Oh iya Bang. Gimana Bang pengikut? Sama Bang. NTB. Iya. Ini Bang pengikut ini loh, saya pengen tahu nih komentar dia nih. Tidak pernah dijelaskan itu di gereja yang masalah itu, di raja-raja itu. Ya iyalah.
saya pernah mengomentari videonya Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan Al-Quran itu kitab paling berbahaya. Oke, kita uji. Silahkan Anda baca Al-Quran dimanapun. Itu bang, nggak berani lagi ke Bima dia tuh. Nah, iya bang, bentar bang ya. Saya bilang coba kita uji. Kitab siapa yang membahayakan? Baca Al-Quran, terserah pilih ayat mana saja yang kamu suka. Terjemahannya pun boleh. Nah, coba saya bacakan 2 Raja-Raja 18:27. Mana yang lebih membahayakan? Orang coba gila dibaca harta itu ada Bang. orang makan itu di Gila restoran harta sono. itu, Bang. Abangku. Gila harta, orang gunung itu. Oh iya ya. Udah di Amerika dia, Bang. Orang gila harta kok. Nggak berani, Bang, balik lagi. Sebentar Bang Alan ya, biar sama Bang pengikutmu ini. Siap. Ya. Kenapa Bang tadi? pengikutmu? Kenapa Ji itu itu nggak balik siapa itu nggak balik? Malah itu yang dijadikan bahasan. Iya. Silakan Bang Ade. Ya, pengikut kamu berapa kali pertemuan lagi kira-kira sama Bang Juma? Pokoknya untuk minggu ini pokoknya yang jelas malam minggu tidak ikut. Terus minggunya berangkat lagi ke gereja. Tuh selama 1 bulan tiap kalau Malam minggu mau kemana? Mau ngapain malam minggu? Mau nyolong mangga lagi? Tidak. Kita mau ada kumpul keluarga gitu, besoknya langsung berangkat gitu. Nah, ini 2 kali pertemuan ini ada manfaatnya nggak menurut kamu? Ada. Apa kira-kira? Yang jadi membuat saya ini terkesima itu dalam penyampaiannya dari Bang Juma itu suatu penyampaian sangat-sangat masuk di akal gitu. Tentang apa? Tentang Tuhan? Tentang Tuhan dan tentang isi Bible dengan isi Al-Quran juga dia paham semua gitu. Dengan Alkitab saya dengan Al-Quran juga dia paham semua. Jadi kenapa bisa? Why? Ya kenapa bisa itu si Bang Juma sampai tahu semua isi-isi yang Kan sudah dijelaskan tadi, suruh membaca. Kira-kira apa yang kau mau tanya pendetamu? Ada nanti. Bocorkan sedikit lah. Tidak bisa. Oh, kau mau tanya dulu pendetamu. Habis itu nanti jawabannya bawa kemari. Gitu ya? Bisa ya? Nanti saya ini buka di sini kalau sudah dia tidak bisa jawab dan apa nanti dia pertanyaan ini pertanyaan saya gitu. Kalau dia bisa memang dia bisa jawab gitu. Bisa nggak nitip pertanyaan kau tulis dulu di situ? Sebut aja nanti saya bisa copy paste. Yakin hafal? Yakin. Gini aja pertanyaannya. Apakah Yesus itu maha besar? Itu aja. Ya. Tanya ya sama pendeta ya. Ya. Kalau saya aja yang jawab. Kalau Pak Pendeta jawab maha besar, nah kau ikuti tadi Bang Juma. Kira-kira nomor sepatunya berapa? Nomor sendalnya kalau maha besar. Itu aja ya. Siap. Itu doang ya. Ya sederhana itu aja. Ya. Besok minggu kita kasih pertanyaan itu. Tapi semoga saya tidak ditempeleng. Loh kok ditempeleng, orang nanya kok. Ya tahu kan. Kalau dia nggak sesuai dengan kita pertanyakan dia marah-marah. Lapor polisi lah kalau kau ditempeleng. Tidak. Lapor polisi lah kalau kau ditempeleng. Iya, ya udah saya turun dulu, izin Bang Juma. Selamat malam semua. Ya. Ya. Makasih ya, terus belajar ya. Siap. Besok malam masuk lagi kan? Nggak tahu dah. Harus continue. Nggak boleh absen. Kamu mau menjadi murid Bang Juma.
malam harus absen gitu loh. Besok kalau masuk ke sini siapkan alat tulis. Terus kalau bisa cari Bible lah, kau pegang baru alat tulis supaya tidak terlupakan. Oke? Siap. Pokoknya kalau memang ada waktu luang juga buat ini ngikutin Bang Juma, tetap saya akan ikutin. Soalnya saya masih merasa penasaran itu kenapa. Belum puas ya? Belum puas juga, ya benar. Tapi kalau untuk masalah ayat-ayat yang sadu-sadu itu ya sangat suka sih. Soalnya apalagi kita kan berdekatan dengan mayoritas gitu muslim gitu, jadi sering dengar gitu suara-suara ayat itu. Tapi yang yang dibaca sama Bang Juma itu benar sadu banget gitu. Menyentuh hati ya? Yang apa itu yang tadi apa yang diajiin sama Bang Juma tadi. Surah apa tadi Bang Juma? Apa tadi? Apa ya tadi? Yang sampai yang kayak itu nyanyi baca Quran. Itu tuh ada di typing itu Iqra. Iqra. Nah itu. Ya semua kan memang tadi dijelaskan Bang Juma, semua berasal dari membaca. Membaca itu bukan berarti ada tulisan dibaca. Membaca banyak artinya. Membaca diproses di dalam kalbu, kemudian diproses di otak, diucapkan dengan mulut, dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi tersimpan di memori bacaan itu. Supaya manusia ini akalnya berfungsi. Bisa memilah mana duit 100.000, mana duit 50.000. Iya. Bisa memilah mana Tuhan, mana Ntar dulu. Bisa memilah, bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Itulah efek daripada membaca agar otak ini berfungsi, agar tidak diakal-akalin. Bukan sesuai dengan hawa nafsu yang dimaksud tadi. Oke? Boleh saya ngomong kalau sebentar? Mohon izin juga buat teman-teman yang di bawah itu buat yang typing atau ngatain saya, enggak, bukan saya naik itu buat cerita. Lu jangan baca typing lah. Iya. Tapi saya tuh dikira naik cari koin lah. Baru ini bukan. Ya kalau enggak merasa gitu ya enggak usah tersinggung. Iya, tapi memang saya begitu saudara-saudara di bawah itu ya. Kadang usil, sabar. Oke ya, Iya, namanya besok malam netizen kamu enak masuk gitu. ya. Saudara ya, besok malam masuk lagi ya. Mudahan Oke, ada terima waktunya. kasih ya sudah diskusinya. Terima kasih. Oke, kita ganti dengan pemain lain ya, saudara ya. Jangan mau bicara, kasih kesempatan dulu sebelum turun. Alan mau bicara apa? Silakan. Oh, dia udah turun soalnya. Oh ya udah. Saya cuma perbedaan gini doang. Kalau orang kita kan perbedaan kalau nggak seharusnya kalau pergi sholat gitu nggak seharusnya bagus atau apa, yang penting kan bersih. Kan beda sama dia orang harus pakai sepatu udah semi. Itu sudah memeluk itu ajaran itu sudah memeluk Islam, Bang. Kan ini belum Islam ya. Iya maksudnya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu Tondi AWS. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Tondi. Assalamualaikum. Saya mantan konten. Walap. Kalau AWS awas. AWS Muslim Kristen. Kristen. Oh, Kristen. Silakan Bang. Diam dulu Bang Tondi ya. Kita nih masih jam. Silakan Bang Handi. Cuma turun dulu mau pagi soalnya berangkat kerja nih. Iya Bang. Terima kasih banyak Terima ya. kasih banyak ya. Udah bergabung. Iya Bang. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan AWS apa yang ingin disampaikan? Diskusi atau mau bertanya atau mau ngapain? Silakan. Silakan, Bang.
Halo, AWS, awas, silakan. Oke, aku mau bertanya. Kira mau syahadat. Lanjut. Menurut kalian itu kitab suci itu sebagai apa? Atau menurut manggil kakak lah ya. Menurut kakak itu Al-Quran itu sebagai apa? Tuntunan, Ya, tuntunan pedoman. sebagai pedoman ya. Tujuannya? Supaya hidup kita terarah. Tujuan hidup kita terarah. Dan salah satunya untuk ke surga ya. Ya iya. Kalau nggak ada tuntunan, bagaimana mungkin kita mengenal? Iya, bagaimana mungkin kita mengenal tujuannya ke itu? surga. Oke, sebaliknya juga orang Kristen juga gitu ya. Ya enggak lah. Kristen ini yang jadi masalah Bang, kalau kita lihat ya. Apa yang Anda imani tidak ada data di Bible. Kalau kami, apa yang disampaikan kepada Nabi kami ya, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran ini ya. Semua itu kami imani yang tertulis di situ. Kalau Anda tidak, apa yang disampaikan Yesus, pengajaran Yesus tidak Anda imani. Itu perbedaan kita. Oke, dibilang kakak yang ajaran Yesus, pengajarannya tidak kami imani. Yesus mengajarkan Yohanes 17:3, hanya Allah satu-satunya hidup kekal. Hidup kekal itu kan pastinya surga tuh. Hidup kekal itu ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu yang benar, bukan dua apalagi tiga seperti iman Anda kan, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Nah, kok dituhankan? Nah, itu berarti Anda tidak berkesesuaian dengan apa data-data di Bible tuh, apa dalil di Bible. Kalau kami berkesesuaian, Allah itu Tuhan kami dan Rasulullah adalah utusannya atau rasulnya atau nabinya. Berkesesuaian kalau orang Islam. Kalau Kristen enggak, jauh menyimpang dari Bible. Pengajaran Yesus, pengajaran para nabi. Itu Bang membedakan ya. Silahkan. Oke, biar saya buka ya. Bentar, saya buka ayatnya. Ya. Berarti kau sudah paham kalau Yesus utusan. Terus dari mana itu kau jadi Tuhankan dia, Bang? Itu dulu. Begini ya, teman-teman Kristen. Sebelum kau paham betul dengan data-data di Biblemu, jangan dulu kau nyebrang. Pahami dulu. Kau udah paham itu apa utusan? Saya ingin tahu dulu pemahamanmu tentang utusan atau rasul. Kau sudah paham nggak? Jangan dulu nyebrang. Karena sebegini, kalau kau nyebrang dulu bertanya, padahal Biblemu sendiri kau tidak paham, pengajaran Yesus kau tidak paham, itu kan lucu. Pahami dulu apa yang di dalam Biblemu itu, apa sudah berkesesuaian dengan imanmu, atau kau ini bertolak belakang. Saya bertanya, menurut kamu, pemahaman kamu, utusan itu apa? Ini pengakuan Yesus loh, utusan apa? Iya, utusan Kak, sebagai utusan. Terus kenapa kau Tuhan kan Bang? Oke, bentar saya buka ayatnya ya Kak. Gurunda kasih paham nih kalau belum ini. Lama kali pun cari data Bang. Berapa? Nomor berapa? Biblemu nomor berapa Bang? Biar kita sama-sama tengok. Di Yohanes 14 ayat 7. Yohanes. Pertanyaan saya, kau sudah paham dengan utusan? Inikah utusan yang kau angkat? Saya paham utusan. Ini, apa itu utusan menurut kau? Utusan sesuatu yang diutus ya.
Ada seorang pengutus. Oke, coba buka yang di Yohanes 14 ayat 7. 14 tuh. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kalau ini kamu angkat, kamu makna ini sebagai harfiah atau kiasan. Ya. Ini kau maknai sebagai harfiah atau kiasan? Enggak. Saya tanya dulu, ini kan kau angkat nih. Bila melihat Yesus, dia sudah melihat dia atau Bapa kan? Di sini maksudnya dia kan? Ya. Nah, apa kau maknai ini secara harfiah atau kiasan? Harfiah. Perumpamaan. Ini tidak harfiah. sebuah perumpamaan. Oh, berarti ini harfiah. Berarti Yesus bohong. Di Matius 5:37, Yesus berkata, Bapak yang bukan Matius, Yohanes 5:37 ya. Bapak itu kan Bang, dengar dulu. Bapak yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Kalau di sini Yesus berkata, kalau kau melihat aku, kau melihat Bapak, melihat dia. Siapa yang bohong nih? Yesus atau siapa nih? Karena Bapa itu tidak terlihat. Siapa yang melihat Bapa pasti akan binasa. Kalau ini bermakna alegori, kiasan, perumpamaan, bahwa jikalau kamu melihat dia yang mengutus aku. Apa yang ku dengar, daripadanya, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Tapi kalau kau makna ini secara harfiah, bertentangan dengan data-data yang lain. Itu Bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Itu data di Bibelmu. Kalau kau makna ini adalah secara nyata harfiah. Oke, salah. Jadi gini ya, saya kasih tahu dulu utusan Bang ya. Sini saya kasih tahu dulu utusan, sebentar. Sebenarnya kau tidak paham dengan utusan ya. Utusan kau tuhankan. Di Ibrani 31, Yesus adalah rasul dan imam. Nah, kita lihat utusan ya. Baca Yohanes. Kau harus pahami dulu utusan, rabi, Mesias, hamba. Jadi kok Yesus ini sebagai rabi, sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai hamba. Kan di dalam Bibelmu ada itu. Enggak ada data di Bibelmu Yesus Tuhan. Yang tidak ada di Bibelmu kok imani, yang ada kok tolak. Nah, kita membahas dulu utusan atau rasul. Apa itu utusan? Utusan itu terjemahan dari rasul. Rasul itu bahasa Arab, tapi diterjemahkan menjadi utusan. Harusnya situ apostolos ya, karena itu bahasa Yunani Bibelmu, tapi kalian memakai rasul, gak apa-apa, atau utusan. Kita lihat Ibrani 31. Yesus adalah rasul dan imam besar. Apakah itu rasul? Rasul adalah utusan. Yohanes 13:34 kita lihat ya. Yohanes, kita buka data. 13:34. Nih. Yohanes 13. Sudah sebentar. Yohanes 13:24 sebentar. Bentar Bang ya. Yohanes, bukan. Kok Yohanes? Bang. Duh, tunggu dulu ini HP ku. Kabar Bang. Apa sih itu utusan? Karena kok utusan pun tidak ini. Di Yohanes 3:34 ya, buka Bang kalau ada Bibelmu. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Itu tugasnya utusan. Coba baca Yohanes 3:34. Buka Bibelmu situ. Bukan belum paham apa itu utusan. Yohanes 3:34.
Kita lihat ya datanya ya. Memaknai utusan dulu, kau pelajari dulu utusan baru kemana-mana. Karena pengakuan Yesus ini loh. Ya utusan, kita buka ya data ya. Yohanes 33. 34 bang, 34. Yohanes 34. Yohanes 3:34. Nih. Ya bang ya. Sebab siapa yang diutus Allah, walaupun kalian pelesetkan kata gurunda, elah. Sebab siapa yang diutus Allah, bentar ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ya, karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi ini fungsi utusan ini, dia menyampaikan firman Allah. Bukan dia itu adalah firman itu sendiri. Kalian kan berkata Yesus firman. Dialah menyampaikan. Jadi tugas utusan itu menyampaikan firman Allah. Makanya di Yohanes 17:8 apa kata Yesus? Sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Itu. Ini oten-oten dibawa kenapa kepanasan? Sini kau kasih sadar otakmu ya, oten-oten. Yang berani menghadapi saya oten naik. Tapi ini jam berapa sudah ya? Udah mau istirahat hostnya. Udah paham ya? Utusan itu perantara bang, perantara. Oke. Coba dibaca sampai 35 sampai 36. Coba dilanjut Kak. Baca sampai 35 sampai 36. Ini kan poinnya di sini. Sebab siapa yang bentar ya. Coba dibaca lagi sampai 35. Kau yang bacalah, bacalah. Aku dulu ambil. Aku ambil dulu sendok. Ya, sebab siapa yang diutus Allah, ini sebabnya ini, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, dibaca Jadi lagi, utusan Kak, itu sampai adalah 35 penyampai sampai 36. firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun utusan ya, Nabi Musa utusan. Itu siapapun utusan itu dia adalah penyampai firman. Malaikat pun utusan. Siapapun utusan itu dia menyampaikan firman ya. Dibaca lagi Kak sampai 35 36 lagi. Gurunda itu udah istirahat. Atau kita tutup aja ya. Teman-teman di bawah udah mau pada tidur. Yuk. Baca lagi lah Kak. Di mana ada compeng? Iya Bunda. Kalau kalian compeng. udah di istirahat aja dulu. Ya, udah ya. Oh, udah mau istirahat mungkin. Host. Jadi teman-teman sebelum awas kalau sebelum kau turun, pahami dulu ya. Sebelum kau ini pahami dulu apa itu utusan, pelajari. Apa itu hamba? Apa itu Mesias? Itu dulu kau dalami. Itu dasar-dasar imanmu itu. Oke. Tapi dilihat sampai ke bawah lagi ya Kak. Ini dulu selesaikan satu, baru kau kemana-mana dia. Ini dulu kau selesaikan satu, baru kemana-mana. Kan kau tidak tahu apa itu utusan. Utusan itu dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Utusan. Jangan kau jadikan utusan ini Tuhan. Nggak nyambung. Tersesatlah kau jadikan utusan itu Tuhan. Hamba. Inilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Yesus hamba. Bagaimana mungkin hamba itu kau jadikan Tuhan bang? Bagaimana mungkin hamba kau jadikan Tuhan? Ini dulu konsep dasar akidahmu ya, keimananmu dulu pelajari. Kok bisa satuhankan Yesus? Dari mana satuhankan ini? Dia hamba kok. Apa itu hamba? Tahulah sendiri kalau hamba kan. Gimana itu? Jangan dulu kau cuma iman-iman buta, nggak tahu. Kita kasih data dulu satu sebelum ditutup ya bang ya. Kau terlambat naik, Gurunda sudah istirahat. Nih, saya kasih data dulu satu ya.
Jadi sebelum kau tajam bertanya, pelajari dulu deh. Jangan cuma ikuti doktrin moyang kita. Sebentar Bang ya, baru kita tutup. Host. Besok cepat naik ya Bang ya, kalau insya Allah. Nih, supaya nggak kalian tersesat nih Bang ya. Nih. Bang, Yesus itu hamba. Bagaimana kau hamba kau tuhankan? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Hamba ya. Hambanya yaitu Yesus. Jadi Yesus hamba. Bagaimana mungkin seorang hamba kau tuhankan? Ini dulu konsep dasar keimananmu. Hamba. Yesus itu hamba. Jadi kalau hamba, nggak mungkin dia naik statusnya jadi Tuhan. Itu akal terbalik yang bisa menerima itu ya. Hambanya yaitu Yesus. Yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ini sambungannya Pilatus ya, tapi saya tidak bukain datanya. Jadi Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya hamba. Memang nabi-nabi itu dimuliakan ya. Nabi Isa dimuliakan. Gitu Bang ya, jangan kau tuhankan kalau hamba, jangan kau tuhankan utusan. Itu dulu pelajari deh. Ya Bang ya. Oke Bang ya. Host. Iya Bunda. Udah mau ditutup, silahkan. Boleh, tapi kita promosi bentar ya Bunda. Boleh, silakan. Silakan teman-teman yang mau order skincare dari Bang Zuma, skincare namanya mereknya adalah Skincare Design. Satu paketnya harganya Rp130.000, belum termasuk ongkir. Nah, untuk mencerahkan wajah, mengglowingkan wajah, silakan teman-teman yang berminat ingin mengorder, silakan melalui WA. Satu paketnya terdiri dari 4 pieces, yaitu ada serum, kemudian ada krim, facial wash, dan juga toner. Silakan jika ada yang berminat pesan skincare, ada yang mau repeat order lagi kembali, silakan WA saja sahabat Bang Zuma. Seperti itu. Jadi Bunda, kita tutup. Ya, tutup aja. Gurunda udah istirahat. Oke, terima kasih buat semuanya teman-teman ya. Kembali lagi besok malam. Selamat beristirahat, sehat selalu. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya netizen. Thank you. Yeah. Guys. Coba apa bicara? Ya, yang masih tersisa jangan lupa pesan King Kereketek. Silakan Oten yang mau berdiskusi dengan saya. Silakan Oten yang mau dicek kodamnya, mau dicek akalnya. Ada nggak Oten? Oh, nggak ada. Silakan Oten yang mau bersyahadat. Silakan request. Ini aku yakin ini kan ada orang ini lagi nonton live, pasti dia taruh HP-nya di tempat tidur, terus dia tertidur. Taruhan. Pasti ada.
Belum. Apa kata orang itu kok belum? Nggak ada. Mereka udah tidur semua ini. 2000 penonton. Itu masih ada orang nulis. Nggak ada. Hantu. Nanti kan ada yang mau beli skincare sama baju. Nggak ada. Tidur semua. Tidur semua. Nggak ada penonton. Penonton ini tidur semua. Bener nggak? Bener nggak? Selamat Selamat, ya selamat pagi.